Beliau ini memang betul-betul, jago di monitoring ya. Kita perlu banget tuh monitoring dan Pak Tiara adalah salah satu orang yang rajin banget motivasi kita, bukan berkompetisi secara tidak sehat, tapi sebaliknya ya, kita saling menyemangati justru, "Wah, kamu udah capai segini, di sini segini." Jadi itu salah satu bentuk energi positif yang Pak Tiara sharing-kan. Oh iya, ralat hari ini Pak Tiara, speaker-speaker yang luar biasa hari ini bukan hanya dari tim saya. Ini adalah sebenarnya kita semua dibuat timnya Pak Yudi Haliman ya. Thank you buat kakek leader kita, Pak Yudi yang terus menyemangati kita, mensupport kita ya untuk kita bisa terus mencapai apa yang kita inginkan di bisnis ini. Nah, teman-teman hari ini saya memiliki privilege ya untuk menjadi host dari 4 orang speaker yang luar biasa. Bu Evelyn boleh dibuka kameranya Bu biar semua bisa melihat wajahnya ya. Di sini ada Ibu Mary Melinda, selamat datang Bu Mary, Pak Freddy Situmeang, selamat datang Pak Freddy, Bu Evelyn, dan juga Bu Marta ya. Dan kalau teman-teman lihat flyer hari ini ada sebuah persamaan. Persamaannya adalah apa? Persamaannya adalah mereka, ya Bu Mary, Pak Freddy, dan Bu Evelyn ini adalah mencapai BP dalam waktu 4 bulan. Jadi tiga-tiganya ini 4 bulan nih. Kita sebenarnya nggak milih loh mereka ini, oh ya yang 4 bulan siapa? Enggak. Tapi ketika kita kumpulkan mereka jadi speaker, ternyata semua memiliki kesamaan yaitu 4 bulan. Jadi orang mau bilang 4 itu angka angka sial, kita nggak percaya. Terbukti apa? Angka 4 menjadi angka keramat ya buat mereka. Mereka justru berhasil mencapai BP dalam waktu 4 bulan. Nah, ada apa sih di 4 bulan tersebut? Kita akan gali dari mereka semua ya. Angka 4 yang adalah angka hoki lah, kita anggap semua angka adalah angka hoki. Ya. Nah, hari ini saya mau mulai dari Bu Mary dulu karena beliau tidak bisa sampai akhir karena ada acara keluarga. Thank you ya Bu Mary sudah bersedia hadir di tengah-tengah kesibukannya acara keluarga ya. Nah, Ya, teman-teman sama-sama. ya, teman-teman yang luar biasa, 4 orang speaker hari ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Ada yang karyawan, ya, manajer, ada yang pengusaha, ada yang leader di asuransi lain, ada yang ibu rumah tangga. Komplit kan? Tadi saya lihat pesertanya di sini ada 20-an orang, 24 mewakili ya, mewakili dari latar belakang teman-teman semua di sini saya tahu ya. Dan saya berharap ya teman-teman bisa stay sampai akhir untuk mendengarkan mereka karena menarik banget. Kemarin kita briefing luar biasa perjuangan mereka ya, meskipun sebenarnya bisa di zona nyaman, tapi mereka tidak terlarut dalam zona nyaman itu dan malah benar-benar mau membangun bisnisnya dengan semangat di Allianz. Oke, saya mulai dengan Bu Mary ya. Bu Mary, kita mau kenal lebih dekat ya dengan semua peserta dan kita mulai dari Bu Mary dulu. Bisa cerita tentang latar belakang Bu Mary dan kenapa bisa join di Allianz ini? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Christine. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, jadi background saya sebelumnya bekerja di salah satu industri manufaktur sebagai manajer PPIC. Nah, kenapa saya bisa join di Allianz? Jadi ceritanya dulu saya ketemu dengan Bu Erna, leader saya, itu saya publik asuransi. Jadi dulu saya tipe pembeli yang banyak compare. Jadi saya waktu itu akhirnya jatuh cintanya sama Allianz nih. Dan karena produknya memang bagus, jadi ya saya seperti itu. Tadi suara Mary agak putus-putus, saya aja apa yang lain juga ya? Iya, putus-putus. Iya, putus-putus. Putus-putus ya. Putus-putus ya. Mer, kalau bisa geser ke tempat yang wifi-nya agak bagus ya, tadi agak putus-putus. Jadi tadi yang saya dengar, Mary adalah manajer di sebuah perusahaan, dan awalnya mau mencari produk Allianz, betul ya Mary ya? Lalu berkenalan Ya, dengan betul. lalu berkenalan dengan Ibu Erna, dan alih-alih untuk menjadikan Mary nasabah, Ibu Erna malah merekrut Bu Mary menjadi bisnis partner, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Oke, apa yang bikin Bu Mary itu mau? Kok mau sih? Kan awalnya cuma mau beli polis doang, terus udah manajer pula kan di perusahaan ya luar biasa, lumayan ya masih muda loh, masih cantik dan muda sekali gitu ya, dan posisi udah oke banget di perusahaan tersebut. Kenapa sih dari nasabah mau jadi, bisnis partnernya Bu Erna dan apa yang Bu Erna ngomong saat itu sehingga Mary mau? Iya, jadi kenapa saya memutuskan untuk join di Allianz, karena bertahun-tahun saya bekerja sebagai karyawan, di mana kan kita kalau kerja
itu kan effort kita besar atau kecil ya tetap aja salary-nya dapatnya segitu-gitu aja gitu ya. Tapi Mhm. waktu itu leader saya Bu Erna kasih tahu nih ada, apa namanya, income kita bisa dapat besar dengan cara, menjual asuransi. Jadi kita selain daripada, mendapat income, kita juga bisa bantu orang punya proteksi. Dan waktunya juga lebih fleksibel ya, nggak 8 to 5, saya kerja di kantor, terus income-nya bisa lebih besar juga. Jadi seperti itu sih awalnya. Oh, itu yang buat Mary tertarik. Emangnya di kantor kamu Iya. kenapa, Mer? Udah nggak betah atau apa? Enggak juga sih sebenarnya mungkin karena udah terlalu lama juga ya pengen ada suasana baru, terus saya pikir, di Allianz ini percepatan income-nya, lebih lebih oke gitu untuk Oke bisa dapat oke. percepatan income. Jadi, kan Mary itu sebenarnya punya goal ya, punya goal dan kamu pengen income-nya lebih cepat besar, gede, bertumbuh, tapi di perusahaan sekarang meskipun manajer itu bakal lambat gitu ya, Mer, ya? Iya betul. Oke. Oke, Mary, stop di sini dulu ya. Mary bisa sampai jam berapa? 10. Bisa kira-kira setengah jam masih boleh? Oh, oke. Kalau gitu Heeh. kita tahan ceritamu sampai sini, kita Oke. menuju ke, ibu luar biasa berikutnya, Ibu Evelyn. Ya, Ibu Evelyn kita kasih ladies first dulu deh ya. Ibu Evelyn, pertanyaan yang sama, Ibu Evelyn ini juga capai BP 4 bulan saja ya teman-teman, dan beliau tahun ini ongoing MDRT ya, menurut Pak Yudit pasti capai, congrats ya, dan juga capai champion. Oke, boleh cerita latar belakang Bu Evelyn ini adalah pengusaha yang bantu suami di bidang farmasi ya, Bu, ya? Boleh Betul, cerita, heeh. usaha kan nggak enak, Bu, ya, jadi nyonya lagi kan, nyonya bos. Mau jadi agent dan bangun bisnis di Allianz. Coba ceritain ke kita. Sebenarnya sih awalnya sih saya memang, ikut dulu ya di Allianz ya, beli polis gitu loh. Mmm, Nah selanjutnya karena ya kalau kita bisnis pribadi, kalau saya pribadi nih ya berdasarkan pengalaman saya, kalau kita bisnis pribadi itu pasti ada, kita harus urusin tuh kayak dari perizinannya, dari apa sih, kayak birokrasinya, sistemnya, kita harus nge-build sendiri gitu loh, Bu. Sedangkan, oke. kita juga harus fokus pada penjualan dong, gitu kan. Nah, saya lihat di, Allianz ini, dari bisnis saya kan konvensional gitu kan. Saya lihat suatu sistem yang lebih, eee, network ya, kita lebih membangun jaringan, sedangkan dari sistem, apa sih, perusahaannya tuh sudah solid gitu loh. Kita hanya fokus pada bagaimana menjalankan network ini sama, penjualan. Yang Mmm, lainnya kita sudah diurus kan dari aliansnya gitu loh. Jadi lebih simpel, lebih nggak membuang energi yang iya, kepada yang lain gitu loh. Intinya sih seperti itu sih. Saya melihat, untuk jangka panjangnya terus ada legacy juga untuk, anak saya. Contohnya sih oke. seperti itu. Oke, jadi kalau Bu Evelyn lebih kepada Mhm. dia believe kepada, bisnis sistemnya ya, Bu, ya, yang sudah ada Betul, sistemnya gitu loh. Kalau bisnis iya, konvensional kan semuanya kita bikin sendiri, benar nggak, Bu? betul, Urus heeh. perizinan, promosi, marketing, belum Dari lagi A sampai Z semuanya kita sendiri. ya, dan itu biasanya memang nyonya yang urus ya. Kalau kalau tuan cari omset, kalau nyonya ngurusin yang belakang-belakangnya, pusing. Di Allianz Iya, nggak pusing ya, Bu, ya. iya, Promosi, Allianz sudah promosikan, bisnis sistem udah ada, produk nggak usah betul. pusing-pusing bikin, kita tinggal marketingin aja. Dari branding-nya juga kita sudah gimana ya, udah berbicara gitu kan, maksudnya alliance gitu kan, udah internasional gitu istilahnya. Betul Heeh. betul. Oke, itu yang buat Bu Evelyn akhirnya, menggeluti bisnis insurance. Tapi, konvensionalnya masih, bisnis farmasinya? Masih Oh, masih masih tetap masih berjalan berjalan, ya. iya, Jadi, 2 nih sekarangnya. Dan Ibu betul, percaya pada, legacy ya, yang bisa diwariskan kepada heeh, anak-anak. Keren sekali. betul, Oke, tahan dulu di situ ya Bu Evelyn ceritanya ya. iya, Kita mau ke nah, Bapak paling ganteng hari ini, di antara perempuan-perempuan speaker hari ini yaitu Pak Freddy. Pak Freddy ini, latar belakangannya adalah leader di perusahaan asuransi lain yang sudah sukses di sana, income sudah oke, dan tiba-tiba, tetap percaya sekali pada kehebatan bisnis insurance ya, tapi Pak Freddy beralih ke Allianz. Nah, kita mau dengar ceritanya, apa sih yang membuat Bang Freddy itu mau pindah ke Allianz? Silakan Bang, speaker-nya di-unmute dulu Bang. Oke, terima kasih Bu Christine. Sebelumnya perkenalkan nama saya Freddy Stumeang. Background saya sebelum di asuransi, saya adalah seorang perawat
dan posisi saya dulu sebagai kepala kamar operasi ya di bagian bedah. Saya mantan manajer di sebuah perusahaan asuransi yaitu di Prudential. Posisi saya terakhir sebagai senior unit manager. Saat ini namanya berubah ya jadi AAD, Associate Agency Director. Saya direkrut di Prudential di tahun 2011 dan saya promosi unit manager atau sekarang namanya Associate Agency Manager AAM di 2013, dan di 2013 saya putuskan resign dari tempat kerjaan saya yang lama dan fokus di Prudential. Dan di 2015 saya promosi jadi AAD, Associate Agency Director atau Senior Unit Manager. Yang membuat saya tertarik dan join di Prudential ini adalah jenjang karirnya yang singkat ya, 2 level dibandingkan dengan di Prudential. Di Prudential ada 4 level ya, Agen, AAM, AAD, dan AD. Dan untuk mencapai seorang AD itu kita sesuatu yang sangat susah. Kita harus capai 1,2 miliar dan untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sangat sulit. Sementara di Allianz kita hanya memiliki 2 level, sesuatu yang sangat gampang, hanya mencapai cari 300 juta ALP atau 25 orang nasabah, kita sudah capai BP, dan BP di Allianz sama dengan posisi AD di Prudential. Jadi yang membuat saya tertarik join di Allianz adalah dari jenjang karirnya yang sangat simpel. Ya, oke. Jadi Bang Freddy di Allianz percaya pada the power of business system ya Bang ya, yang membuat percepatan income ya. Percepatan income lebih cepat, lebih gampang mempertahankannya, lebih gampang juga membawa orang untuk menjadi seperti Bang Freddy. Ya, luar biasa. Kita sudah tahu background. Artinya kalau umpamanya ada sesuatu level jenjang karir yang lebih singkat, kenapa kita cari yang lebih panjang kan gitu. Ibaratnya kalau ada yang lebih cepat, kenapa kita cari yang lambat kan gitu. Betul. Ada umpamanya mobil kita masa kita milih bajai kan gitu. Kalau ada jalur tol yang benar-benar bisa bikin kita cepat sampai tujuan, kenapa harus milih jalan-jalan yang macet-macetan ya, Bang ya? Oke, keren. Oke, sip. Kita tahan dulu ya, Bang, kisah suksesnya dan perjuangannya. Kita balik lagi ke Bu Mary. Bu Mary, boleh ceritakan ke teman-teman di sini apa sih yang dilakukan dalam 4 bulan? Nah, kita pengen tahu tuh, dalam 4 bulan itu ngapain ya? Kok bisa cepat sampai BP-nya ya? Dan bagaimana sih cara sharing-sharingnya kepada orang-orang? Silakan. Ya, jadi waktu itu saya memang kebanyakan total nasabah saya saat ini ada 35, mostly itu kira-kira 60%-nya itu teman-teman di pabrik. Jadi kebanyakan dari mereka memang masih awam terhadap asuransi. Jadi memang PR banget tuh untuk ngejelasin dari awal sampai akhir asuransi itu seperti apa gitu. Nah, terus saya waktu itu di tempat saya kerja memang karena pandemi juga ada adjustment salary juga. Jadi kalau dibilang kendala gitu ya, orang nawarin asuransi sedangkan income juga lagi kena potong nih efek pandemi. Nah, waktu itu saya cegatin. Jadi saya jam pulang kerja selesai saya cegatin mereka di pos satpam. Jadi mereka kan harus absen stok gitu ya kalau di pabrik. Saya cegatin satu-satu, Pak, sini Pak ngobrol dulu gitu. Udah punya warisan belum buat keluarga? Ya, jadi saya cerita dulu ke mereka, terus ada yang mau dengerin, ada juga yang nanti dulu deh Bu, udah takut dulu ada asuransi apa gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya juga ada yang ambil. Memang preminya kecil-kecil ya, preminya kecil-kecil, terus juga karena kendala ada adjustment salary juga, saya bilang, Pak, nggak usah keluar ekstra pengeluaran, saya minta aja uang rokoknya deh 10.000 sehari gitu kan. Daripada uangnya dibakar, mending simpan untuk siapin warisan buat anak istri kayak gitu. Jadi akhirnya ya pelan-pelan akhirnya ada yang mau juga. Bukan berarti nggak ada penolakan. Kadang-kadang si para bapak-bapak ini udah oke, udah seneng gitu ya, sampai rumah pulang bicara sama istrinya mental lagi gitu karena katanya ini dan itulah ya. Jadi problemnya sebenarnya kendalanya juga banyak. Tapi ya saya cegatin dari 114 orang itu masa sih nggak ada yang dapat gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Bu Mary, 3 case dalam 4 bulan dan menghantarkan Bu Mary jadi BP. Rata-rata case berarti 300-an ribu sampai berapa? 300-an, 500-an segitu ya jadinya ya? Iya.
Berarti hampir setiap hari closing dong ya? 4 bulan kan 30 kali pas 120 hari. Berarti dalam sebulan itu rata-rata closing ada belasan ya? Sebenarnya nggak setiap, ini ya, karena kadang-kadang ada yang saya cegatin satu-satu, kadang-kadang ada yang saya undang juga, "Ngumpul yuk jam segini di sini," gitu, bareng-bareng presentasinya gitu. Terus ada teman saya juga, dia ini bukan di pabrik ya, jadi dia saya tawarin polis, dia bilang, "Ah, udah punya dari A, B, C, D, banyak deh pokoknya polisnya." Terus saya nekat waktu itu, "Coba saya lihat dulu deh polisnya kayak apa," begitu. Saya pelajari, saya tulis, saya bikin breakdown, terus saya bikin satu proposal alliance. Saya cuma bilang nih, ini alliance cuma satu, ketimbang polis Bapak yang 1, 2, 3, 4 banyak, coba bagus mana? Dia cuma bilang, dia senyum-senyum, iya bagus. Akhirnya dia ambil juga gitu buat anaknya buka dan buat dia. Jadi dibilang udah punya polis, saya tetap kejarin juga. Dibilang nggak punya uang, ya saya bilang uang rokoknya aja gitu. Jadi seperti itu sih kira-kira. Dari orang-orang yang dipresentasikan itu ya Bu Mary, yang dicegat-cegat itu, 1 banding berapa kira-kira? Teman-teman pasti pengen tahu kan, kita nggak punya banyak, nggak semua orang punya keberanian seperti itu ya, yang cegat-cegatin orang itu nggak semua. Dari sini ada 27 orang, saya yakin 10% yang berani kayak Bu Mary ya. Saya sendiri bukan tipe orang yang berani cegat-cegatin orang di jalan gitu loh. Nah, boleh tahu nggak persentasenya 1 banding berapa dari yang di-sharing-kan dengan yang ambil? Mungkin sekitar 1:5 ya. 1/5, sama Iya, sih sebenarnya ya, dari 5 yang di-sharing-kan 1 yang ambil ya, kurang lebih iya. begitu ya. Nah, terus kok Bu Mary terus mau lakukan itu? Apa sih yang bikin, strong ya, yang bikin strong di pikiran gitu loh, dan, tadi katanya ada nggak semuanya mau ambil, ada yang udah oke, tiba-tiba sampai rumah, diskusi sama istri mental lagi. Apa yang bikin Bu Mary itu sangat amat confident dan terus tetap mau persisten untuk terus sharing aja meskipun ada kendala? Eee, Kalau dibilang apa yang bikin itu sih karena kan saya lebih fokus ke pengen tercapai ya. Jadi saya setelah ikut, MP Pak Basuki itu kan diajarin untuk MP. Saya Iya. bikin dream board di situ saya tulis paling atas saya mau jadi BP di bulan November. Nah, Bu Erna juga leader saya tahu ya, dan suka bantu juga. Jadi setiap kali dapat penolakan saya suka cerita sama Bu Erna, "Duh, ini kita orangnya begini 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 ya, semangat lagi." Terus tiap hari, tiap malam MP-in saya pasti jadi BP November Iya. gitu, dan puji Tuhan tercapai. Oke, keren ya. Berarti orang yang fokus pada goal-nya ya, bikin dream board, fokus pada goal-nya, terus juga dekat dengan leader, percaya sama leader ya, ketika ada kendala nggak disimpan sendiri. Karena kalau simpan sendiri nggak Iya, kuat ya, iya bisa betul. klaim sakit kritis kita kalau stres disimpan sendiri. Iya, Jadi betul banget ya, ceritakan kepada leader, sharing kendalanya apa, dan habis itu terus mau lakukan. Seperti itu ya Bu Mary ya? iya. Oke. Eee, di dream board-nya boleh tahu nggak, apa sih yang dibuat, yang dibikin mau capai ya oke, capai BP sudah di November selesai gitu kan, apalagi berikutnya? Yang berikutnya pengennya sih capai Korea ya. Masih ada Heeh, waktu ya. mhm. Oke. Oke Bu Mary, masih bisa atau harus pamit? Masih bisa sebentar lagi. Masih bisa sebentar lagi. Kalau gitu saya ke Bang Freddy dulu, boleh? Ya, kita ke Bang Iya, Freddy dulu, nanti saya balik lagi ke Mary. Ya, kalau Mary sudah harus cabut sebelum memberikan tips-tips ke para audience, chat saya ya di Zoom ya. iya. Oke, saya ke Bang Freddy. Bang, pertanyaan yang sama, teman-teman pasti pengen tahu, Abang apa sih yang dilakukan dalam 4 bulan sehingga capai BP ya, dan kendalanya seperti apa? Oke, yang saya lakukan selama 4 bulan itu adalah sejak saya join di Allianz ya di bulan Juli, yang saya lakukan pertama adalah membuat list prospek ya. Dan saya lakukan 10 kunci sukses seorang agent, yaitu saya belajar produk Allianz, karena tentunya Allianz dengan Prudential pasti ada perbedaan dari segi produk ya. Yang kedua, saya kuasai cara membuat proposal. Yang ketiga, saya kuasai cara menjelaskan proposal, dan saya kuasai cara-cara presentasi atau ide presentasi, baik presentasi proteksi income, proteksi aset, ya, bagaimana canvassing saya ulang lagi ya kan gitu ya, karena saya sempat beberapa tahun vakum di Prudential. Yang kelima,
ya baru saya belajar lagi ya mengatasi cara-cara mengatasi keberatan nasabah, kuasai SOP masuk nasabah di Allianz, cara klaimnya seperti apa, cara antar polis dan cara meminta referensi. Dan tentunya saya juga belajar juga tentang company profil perusahaan di Allianz seperti apa. Sehingga nanti pada saat ketemu saya bisa menjelaskan ke calon nasabah saya, meyakinkan mereka bahwa perusahaan Allianz adalah perusahaan yang sangat sangat kuat. Dan tentunya yang terakhir yang ke-10 adalah aktivitas. Itu yang saya lakukan. Oke, keren ya. Bang Freddy ini ya teman-teman, beliau direct saya langsung. Saya tahu betul ya apa yang dia lakukan dan dia tipe orang yang sangat amat prepare. Ya, meskipun batak-batak tembak langsung begini lihat wajahnya. Ini kan tipe-tipe batak tembak langsung. Tapi yang saya hargai dari beliau adalah preparation ya, persiapan beliau itu luar biasa. Jadi dia sangat menguasai cara presentasi, segala macam jurus dia tahu ya. Nanti dia bisa sharekan jurus apa yang paling favorit ya, yang paling favorit dan paling ampuh ya Bang ya. Product knowledge, wah boleh tanya, boleh tanya sama dia soal product knowledge. Mungkin satu buku polis dia hafal tuh, atau dia nggak ngerti, dia cari tahu ya. Terus pembuatan proposal cepat sekali bisanya. Boleh yang bocor, co-host bantu mute kan? Oke, co-host bantu saya ya, karena saya nggak bisa lihat semua peserta, saya cuma fokus pada yang 5 ini aja. Terus beliau juga jago canvassing sekali, saya tahu ya, benar-benar bisa kursi atau apa namanya, pas lagi makan orang di sebelah bisa dia colek dan dia presentasi ya. Lalu cara handling objection, cara klaim, cara antar polis, company profile, dan aktivitas. Saya tahu aktivitasnya tinggi sekali dan saya nggak heran dalam 4 bulan beliau bisa capai BP. Nah, Bang Freddy, boleh share ke kita ya, satu jurus yang paling sering dipakai dan paling ampuh untuk bikin closing? Speaker-nya belum di-unmute. Halo? Ya. Favorit saya adalah jual proteksi income. Proteksi income ya. Kenapa proteksi income, Bang? Karena proteksi income itu sangat gampang jualnya ya. Yang penting kita bisa membuka pikiran calon nasabah kita. Jadi kalau sebenarnya kita buka pikirannya dia akan tahu bahwa sebenarnya pentingnya program proteksi income, apalagi dia sebagai perencana utama keluarga, yang tentunya kalau terjadi risiko hidup kepada dia akan menjadi sebuah masalah buat keluarganya. Oke. Itu yang paling laris ya, yang paling bikin Bang Freddy closing banyak ya. Oke, Ya, kalau Mary ada tips-tipsnya juga, ada 7 pertanyaan khusus lah untuk sebelum kita masuk ke sana yang pernah saya sharingkan sebelumnya. Ya, oke. Kalau Mary kan tadi uang rokok daripada lu bakar mendingan lu simpen nih jadi 1 miliar ya, 10.000 jadi 1 miliar. Kalau Bang Freddy fokus kepada menciptakan proteksi income ya, jika si nasabah kena sakit kritis dan nggak mampu untuk bekerja lagi, income stop, maka ada pengganti penghasilan. Seperti itu ya, Bang. Oke, dan cocok banget sama produk kita ya. Produk Allianz kan the best-nya adalah di critical illness. Oke, boleh sharing Bang Freddy, kendala-kendalanya apa? Jadi dalam 4 bulan sampai sekarang ya, saya tahu Abang juga udah mulai bangun tim, segala macam ya. Selama perjalanannya itu, kendalanya apa? Ya kalau kendala ya sudah pasti ya, dan semua mungkin teman-teman di sini pasti kendalanya pasti ada penolakan lah ya. Tapi bagi saya sebuah penolakan itu adalah sesuatu yang biasa. Karena penolakan itu saya anggap sebuah cara untuk membangun mental saya lebih kuat lagi. Dan penolakan itu akan membuat saya memiliki pengalaman dan pengetahuan sehingga nanti saya lebih kedepannya lebih kuat lagi mentalnya. Dan penolakan itu sebenarnya bagi saya ibarat seperti ini, ya makan tapi nggak minum kira-kira seperti itu. Jadi kalau mamanya saya nggak ditolak setiap hari juga ada yang kurang kan gitu. Karena memang bisnis kita ini kan bisnis penolakan ya kan gitu. Kalau hari ini juga di bisnis asuransi tidak ada ditolak, tidak ada penolakan, mungkin di luar sana juga pasti akan ke asuransi semua kerja yang tidak ada kerja yang tempat yang lain kan gitu. Jadi ya memang sesuatu penolakan itu adalah sesuatu yang sangat biasa buat saya. Yang berikutnya adalah ya gengsi ya. Gengsi itu salah satu tantangan sepanjang karir seorang agen asuransi. Sebenarnya gengsi itu tidak perlu kita perlu gengsi kan gitu. Sebenarnya kita gengsi itu sebenarnya kalau umpamanya ada sesuatu jalan
untuk bisa membahagiakan keluarga kita, tapi tidak mau kita melakukannya. Dan malu ya. Sebenarnya nggak perlu kita malu ya. Ngapain kita malu kan gitu. Sebenarnya kita harus malu pada saat di usia emas kita ya, kita masih produktif, tapi kita masih bekerja sama orang. Sedangkan di masa ibaratnya kita sudah tidak produktif lagi, kita bekerja untuk diri sendiri. Artinya dengan di bisnis asuransi, ibaratnya sebenarnya sudah ada jalan ya. Kita sudah ibaratnya kita bukan hanya jualan aja kita di bisnis asuransi. Di asuransi kita join di asuransi bukan mau selling, mau jualan, tapi bisnis asuransi. Pada saat mana kita jadi bisnis asuransi, yaitu pada saat kita sudah jadi leader. Nah, pada saat jadi leader, disitulah sebenarnya kita memulai sebuah bisnis asuransi. Karena ya di asuransi ini kan seperti bisnis franchise ya, seperti umpamanya buka KFC ya. Kalau yang punya KFC pasti tidak pernah kita lihat yang punya KFC itu duduk di samping kasir terus lihatin kasirnya udah berapa uang masuk, tidak pernah. Ya karena apa? Karena sudah ada sistemnya kan gitu ya. Jadi di asuransi ya seperti itu juga nantinya. Jadi teman-teman juga mungkin yang masih ada BE di sini ya kita kata saya juga kalau disuruh umpamanya untuk jualan asuransi, saya tidak akan pernah gabung di asuransi. Tapi kenapa saya gabung di asuransi? Karena ini adalah bisnis asuransi kan gitu, yang memiliki yang namanya kebebasan waktu. Di mana pada saat waktu jadi karyawan saya tidak memiliki kebebasan waktu. Contoh pada saat umpamanya malam, saya ditelepon ada operasi, saya harus pergi. Mau hujan, mau ibaratnya lagi nggak senang, saya harus datang. Yang kedua, di sini kita memiliki yang namanya peluang untuk memiliki passive income. Ya. Dan yang ketiga, yang memang yang buat saya tertarik bisnis asuransi adalah bisnis yang bisa diwariskan. Kan gitu. Bisnis yang diwariskan seperti apa? Yaitu yang diwariskan adalah income dan jabatan kita. Kan gitu. Beda dengan di luar sana. Contohnya ada seorang dokter, dia tadinya seorang dokter spesialis ya kan gitu, pasiennya banyak, uangnya banyak gitu, tapi begitu terjadi risiko hidup kepada dia, maka income-nya juga akan hilang, tidak mungkin bisa digantikan oleh istrinya, mungkin karirnya mungkin bisa digantikan anaknya, tapi dia harus mulai dari nol. Tapi kalau income-nya tidak mungkin. Tapi di bisnis ini yang saya ambil adalah yang bisa diwariskan, artinya jerih payah kita saat ini, kita bekerja di bisnis ini, kalau suatu saat terjadi pada kita, maka income dan posisi kita akan bisa kita wariskan kepada anak istri saya. Itu yang membuat saya sebenarnya join di asuransi ini. Luar biasa ya mindset Pak Freddy ya. Udah kesimpulan lah ini, nggak usah saya gali-gali lagi. Kayaknya ini sudah kesimpulan. Keren sekali mindsetnya. Memang ini mindset yang kita butuhkan ya teman-teman. Mindset pebisnis, mindset nggak mau kerja lama-lama sama orang. Kenapa? Karena betul kita di usia kita yang masih di usia emas itu usia yang sudah di atas ya tidak produktif lagi. Kalau kita masih kerja sama orang itu kita benar-benar seperti ada sesuatu yang salah ya. Why? Karena kalau kita sudah bisa bangun bisnis dan memiliki bisnis sendiri di usia emas, itu adalah goal yang luar biasa lah. Sesuatu yang kita sangat luar biasa yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan terus tadi ya gengsi, malu, penolakan, itu wajar buat seorang pebisnis asuransi. Tapi kalau kita fokus pada apa yang kita mau tadi ya, dan kita lihat seperti yang mindset yang Bang Freddy. Dulu dia perawat ataupun seorang dokter, seorang profesional, seorang yang ahli di bidangnya ya. Tapi jika seandainya tutup usia, game over lah, harus check out dari dunia ini, dia nggak bisa wariskan income-nya semua. Skill-nya tidak bisa diwariskan kepada anaknya. Anaknya harus mulai dari nol. Itu adalah mindset luar biasa yang kita bisa belajar ya, untuk kita senantiasa stay strong di bisnis ini, meskipun ada kendala-kendala kayak gengsi, kayak malu, kayak penolakan. Itu mah biasa. Tapi kalau kita fokus pada apa yang kita mau capai, ya, dan seperti mental yang tadi, yang namanya gengsi, malu, penolakan, itu adalah hal yang biasa. Ya, tahan dulu Bang Freddy. Saya mau ke Mary karena dia udah harus join acara keluarganya. Mer, boleh kasih tips-tips kepada teman-teman di sini, ya, satu kalimat, 2 kalimat tips dari kamu untuk para audiens. Silakan Mer. Ya, jadi mungkin tipsnya dari saya, kita jangan fokus ke kendala, tapi kita fokus ke solusi. Karena kalau kita fokusnya ke kendala, kita jadi mager gitu. Mau gerak juga jadi susah. Tapi kalau kita fokusnya ke tujuan kita, itu biasanya lebih bikin kita semangat untuk gerak gitu. Oke, fokus kepada solusi ya, fokus kepada dream ya, bukan fokus kepada kendala. Oke, thank you Mary sudah join sama kita. Ya, kamu mau pamit? Iya, mau pamit.
Oke, thank you ya, sukses Ya, acara thank you keluarganya ya, lancar semuanya. semua Ya. ya. Oke. Nah, kita tahan dulu cerita Bang Freddy, kita mau masuk ke Bu Evelyn. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, tadi setelah percaya banget pada kekuatan bisnis sistem ya, mau memberikan legasi kepada anak ya Bu ya, dan repot lah ngurusin bisnis konvensional meskipun sekarang masih terus jalani bisnis farmasi. Nah, kita pengen tahu juga apa yang Bu Evelyn lakukan dalam 4 bulan sehingga bisa jadi BP, dan ini mau capai MDRT pula kan, sebentar lagi kan. Kira-kira apa sih yang dilakukan Bu biar teman-teman bisa belajar? Sebenarnya sih sama teman-teman yang lakukan ya, tetap fokus kan pada penjualannya. Maksudnya kita, kalau saya sih tetap maintain hubungan baik ya sama teman-teman gitu yang sekeliling kita, sama keluarga. Kalau misalkan kita ditolak atau apa ya, tetap kita tuh membangun hubungannya tuh gimana ya, meninggalkan kesan yang bagus gitu loh kepada keluarga. Jadi meskipun ditolak, tinggalin kesan tuh yang mereka tuh akan ingat kita gitu loh. Kalau itu sih saya lakukannya seperti itu. Terus karena yang tadi Bang Freddy bilang sih, maksudnya penolakan kan pasti ada ya. Cara menghandle penolakannya itu sih. Jadi meskipun kita ditolak, even mereka udah punya, mereka akan referensiin orang lain. Satu itu. Jadi saya fokusnya sih pada itu dulu sih. Bagaimana mencapai target saya yang pribadi dulu ya. Karena saat ini sih memang dengan waktu yang terbatas yang saya punya, saya berusaha fokus pada penjualan saya dulu saat ini. Sambil saya mencari rekan partner untuk berbisnis. Itu sih, Bu. Yang dilakukan apa Bu di 4 bulan pertama? 4 bulan pertama itu, ya itu saya awal-awal saya Keluarga dulu, family keluarga. dulu ya? Good Iya, ya. keluarga. Terus kan saya memang waktunya kan terbatas nih untuk belajar kan. Maksudnya dalam 4 Iya, bulan itu saya nggak mungkin nih serap semua ilmu kan. Maksudnya banyak banget yang harus saya pelajari kan. Jadi saya nempel sama Yudi. Jadi saya nanya, banyak maksudnya karena kan dia udah lebih lebih pengalaman daripada saya. Jadi saya belajar dari dia nih, ngikutin dia kalau ke customer awalnya saya ajak Pak Yudi, terus cara ngomongnya gimana, cara presentasinya gimana, itu sih. Dua itu dulu saya fokusnya sih. Oke. Gitu. Di dalam 4 bulan itu Bu Evelyn closing dan jadi BP, itu semuanya keluarga? Atau ada juga orang relasi bisnis? Keluarga, masih Keluarga ya, keluarga, masih tapi keluarga. ada keluarga jauh, sepupu gitu loh. Ada keluarga yang nolak nggak? Banyak. Banyak ya. Iya. Terus gimana rasanya? Terus kok kalau pengusaha kan, aduh kayaknya repot ya, keluarga aja nolak. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada, pasti ada. Nah, Gengsinya sih ada sih. apalagi Itu kan bos kan, di perusahaan sekarang kan bos kan. Gimana Mbak share ke kita, gimana cara mengalahkan gengsinya itu? Karena kan dari pebisnis yang sukses di farmasi, terus harus ke keluarga dan nawar-nawarin asuransi itu bukan hal yang gampang ya di awal-awal ya. betul, iya, Itu gimana? Gimana cara handle-nya? Ya tadi saya bilang, maksudnya meninggalkan kesan tuh kalau pada saat ditolak itu kita jangan kayaknya, kan ada beberapa yang meninggalkan kesannya kurang bagus gitu ya, misalkan mengucapkan kata-kata yang istilahnya, "Nanti lu kalau ada apa-apa jangan nyari gua," gitu. Itu kita jangan ucapin sih, seperti itu Oke. sih, Ada godaan ya? Ada godaan nggak? ada. Lu Kalau kenapa-kenapa aja nanti gua iya, kan kadang-kadang ada yang ngomong suka kayak gitu ya, apalagi kalau kita keluarga deket gitu ya, itu pasti kita iya, kadang-kadang pengen banget ngomong kayak gitu loh. Tapi ya kita tahan deh mulut seperti itu, karena heeh, kadang-kadang itu yang bisa jadi batu sandungan buat kita ke depannya betul. gitu loh. Jadi kita ucapkan kata-kata yang baik gitu loh, maksudnya bukan nakut-nakutin intinya, jangan nakut-nakutin deh, karena kalau kita nakut-nakutin tuh ya, kadang-kadang itu meninggalkan tuh, ih kayaknya kayak nyumpahin gitu ya istilahnya ya. Mhm. Jadi kita kasih mereka tuh gambaran tuh yang bagus gitu loh. Kayak misalkan kalau saya sih kemarin bilangnya gini, ya itu yang dalam sehari kita cuma keluarin uang berapa sih buat kayak misalnya kita ngopi atau apa, itu kita simpen lah, jangan buat itu. Ini buat jagalah kalau ada hal-hal yang ini kita nggak usah keluarin duit dari pribadi gitu loh. Kan sayang kan kita kerja capek-capek ngumpulin uang buat beli rumah atau buat apa, terus kita harus keluarin buat biaya rumah sakit. Saya bilangnya kayak gitu aja sih. Maksudnya dengan cara baik aja ngomongnya gitu loh. Ini Bu sih kayak gitu. Evelyn, kan sekarang masih aktif ya menjalankan perusahaan farmasi itu. Cara bagi waktu Masih. bagaimana? Susah sih memang.
Nah, Kita kan juga makanya banyak sibuk nih, di antara para audiens ini kan juga banyak sibuk gitu kan, ada juga diurusin bisnis lain. Nah, boleh share ke kita gimana cara Bu Evelyn bagi waktu ya antara bisnis konvensional dengan bisnis asuransinya, tapi tetap berprestasi kayak gitu. Kalau saya untungnya kan saya masih bisa, kayak misalkan nih ada orang yang mau ketemu saya masih bisa karena kan ini usaha saya masih bisa, tinggalin gitu loh, usaha yang udah berjalan kan. Saya masih bisa bikin appointment misalkan sore atau malam, kadang-kadang sampai malam tuh saya di rumah saudara saya gitu loh. Nah, ada beberapa hal yang misalkan saya nggak ngerti, saya cepet-cepet telepon sama Yudi. Saya nanya gitu loh, jadi saya bener-bener, "Ini gimana ya?" Jadi untungnya, ya kita punya leader sih yang, bisa ya memberikan waktunya gitu loh untuk Iya. digangguin gitu ya. Ini Iya. gimana ya, saya nggak ngerti nih yang ini nih bagian ini. Terus kadang-kadang Sabtu atau hari-hari tertentu yang ini saya bisa ikut apa sih yang apalagi sekarang Zoom ya lebih enak ya Iya. dibanding dulu. Ya dulu kan kita harus hadir di bukan harus sih maksudnya kalau bisa hadir di mana yang di Central Park itu kan. Nah, kalau dengan Zoom ini saya sambil ngapain, saya sambil ngedengerin gitu loh pakai ini kan. Nah, jadi paling curi-curi waktunya di situ sih, bagi Era waktunya. pandemi juga membawa banyak hal positif ya, kita jadi bisa meeting Iya, dimanapun. Sama kayak saya, iya, kadang nggak laptop, harus. iPad, jadi dalam satu waktu ada 3 Iya, meeting. betul, nggak harus diem di tempat sana kan, gitu Iya. kan. Oke. Gitu sih. Oke, teman-teman peserta, jika ada yang mau pertanyaan, silakan di-chat ya di Zoom-nya, nanti kita bisa bacakan dan langsung kita tanyakan kepada narasumber-narasumber kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke testimoni klaim, saya mau selesaikan dulu ya dengan 2 pembicara yang luar biasa ini. Balik lagi ke Bang Freddy. Tantangan sudah, penolakan sudah, cara jawabnya sudah. Nah, Bang Freddy belum cerita kendala-kendala apa perjuangannya itu loh, yang sampai keluar kota segala macam gitu ya. Loh, kok dia hilang? Sinyalnya hilang kayaknya dia. Oke, kita tunggu dia masuk lagi ya. Kita ke Bu Evelyn lagi deh, ke Bu Evelyn lagi ya, sambil menunggu Bang Freddy join lagi. Kepental dia. Oke, selama ini ya Bu Evelyn bagaimana cara hadapinya? Kalau tadi kan penolakan rata-rata dari keluarga, ya masih dari keluarga ya. Keluarga sih kita masih udah lalu saudara gua ya, gua maafin deh. Ya kan, sambil temen juga ada. Nah, itu gimana caranya? Seorang ibu bos gitu ya, ibu bos yang biasanya jarang ditolak gitu kan, ada yang nolak-nolak ya, tiba-tiba ini misalnya ada orang yang penolakan. Apa yang perasaannya gimana? Maksud saya gini, ada rasa pernah nggak rasa pengen mundur gitu ya, terus dikuatkannya bagaimana? Oh, rasa ingin mundur sih ada sih pasti ya. Tapi kalau ya kalau dikuatkannya gini, kan tadi saya bilang merek Allianz ini udah terkenal sih. Saya berapa kali juga sempet kayaknya kayaknya malu amat ya tiba-tiba ditolak begitu gitu ya. Padahal sama teman sendiri atau sama keluarga sendiri kan. Tapi memang yang saya bilang branding itu memang penting sih. Bisa tiba-tiba orang samperin saya, maksudnya yang udah saya menolak saya bisa balik lagi ke saya gitu loh. Dengar-dengar Allianz tuh bagus ya, bener juga ya kata lo gitu loh. Dengar dari orang lain. Jadi kadang-kadang keluarga tuh dengar dari mulut kita sendiri tuh nggak percaya. Nanti dengar dari orang lain, dia baru kayak, ih kayaknya udah pernah diomongin nih sama keluarga gua gitu kan. Nah dia balik lagi cari saya, coba lu hitungin deh gitu kan, coba lu iniin deh gitu. Oh jadi saya pikir gini, apa yang saya ngomongin dulu tuh saya tabur tuh nggak sia-sia gitu loh. Ya pokoknya tinggalin deh kesan itu yang baik itu. Karena pada saat nanti ada momennya dia dengar dari itu, dia akan ingat kita sih. Kayak gitu sih. Bu Christine suaranya nggak kedengeran, putus. Itu ke mute. Oh, oke. Malah bagus ya. Kita udah cerita, dia belum mau diceritain orang lain, closing sama Iya. kita. Nggak apa-apa. Jadi banyak yang kayak begitu Iya, sih kejadiannya. Saudara saya tuh rata-rata kayak begitu. Dari saya nggak percaya gitu kan. Intinya adalah kita buka mulut aja. Kalau dia dengar dari orang lain, closing sama orang lain nyesek di dada kan, Iya, gitu loh ya. betul. Jadi intinya kita cerita aja kepada saudara kita. Perkara dia belum saat itu mungkin memang bukan berarti Memang tidak. belum waktunya. Belum waktunya, ada momentum, dia dengar dari orang lain ya, terus ya udah closing sama kita. Iya, betul.
nyesek adalah kita nggak ngomong, kita nggak cerita sama keluarga kita, terus dia Closing dengar dari orang lain, bener. dia closing orang lain. Itu Nah, sesak di itu saya dada, juga gitu. banyak kejadian kayak gitu. Jadi belum Nyesel. sempat ketemu gitu loh. Iya, belum sempat ketemu. Padahal udah ini gitu ya, udah dalam kekeran gitu ya istilahnya ya. Ternyata Ternyata nggak apa-apa. Itu rezeki agent lain Bu Evelyn. iya. Rezeki agent lain karena kita berkelimpahan, betul nggak? Jadi Tuhan bagi-bagi Amin. rezeki. It's okay ya. Iya. Oke, balik ke Bang Freddy. Bang, sudah stabil internetnya? Tadi kepental dia. Oke, boleh speakernya di-unmute dulu. Bang Freddy boleh ceritakan, saya tahu perjuangannya beliau ya, sampai ke luar kota, nyetir, tengah malam, hujan-hujan. Nah, itu sangat menginspirasi. Boleh cerita ke kita-kita. Apa sih yang bikin Bang Freddy itu bangun jam 2 pagi, nyetir ke mana tuh? Ke Tasik ya? Nyetir ke Tasik, terus ketemu nasabah, terus balik lagi ke Jakarta gitu kan ya. Nah, apa yang membuat Bang Freddy begitu persiskan ya untuk lakukan hal semacam itu? Goal apa sih, goal besar yang mau dicapai Bang di industri ini, Bang? Ya itu tadi ya yang saya jelaskan tadi, goalnya itu sebenarnya yang nomor 3 tadi ya, yang khususnya ya bisa diwariskan. Itu sebenarnya. Artinya ya saya ingin membuat sesuatu yang terbaik buat keluarga, itu sebuah warisan ya. Warisan itu bukan hanya sejumlah uang kan gitu, tapi termasuk juga sumbernya dan posisi saya kan gitu. Iya. Gitu. Ibarat kata Bu Itu Lisha salah ya, satunya. kita mau warisin air atau mata air ya. Air bisa habis ya. Air itu, air di gelas bisa habis, tapi kalau kita wariskan kerannya, sumber airnya itu yang nggak akan pernah kering ya. Jadi saatnya sekarang kita bangun biar sumber airnya ini ngalirin airnya terus-menerus, gitu ya Bang ya? Iya. Posisi dan income kita salah satunya kan Iya. gitu. Iya. Paling utama. Dan hebatnya bisnis sistem adalah posisi dan income itu bisa langsung plek, benar-benar dipindahkan ke ahli waris tanpa si ahli warisnya mulai dari bawah. Ya, setuju Bang. Saya percaya rata-rata kita semua di sini, terutama yang sudah berkeluarga, pasti setuju banget dengan alasan Bang Freddy, yaitu mau mempersembahkan legacy ya, legacy kepada anak-anak kita, orang-orang kita sayang. Jadi kita tahu nih, kita kerja keras nih, kita kerja keras. Capek nggak? Capek. Nggak ada bangun bisnis nggak capek, itu nggak ada. Tapi sama, kita mau kerja jadi karyawan, capek juga. Kita mau kerja bisnis konvensional, capek juga ya Bu Evelyn ya? Capek, sama capeknya. Tapi hasilnya beda. Itu yang dulu Ibu Lisha sering katakan ke saya ya, kamu jadi direktur perusahaan kaya nggak? Kaya, gaji 100 juta dapat, tapi hasilnya beda banget. Jadi direktur, sekali resign dari perusahaan itu, udah selesai, income-mu selesai. Benar nggak? Dan nggak bisa tiba-tiba jadi direktur di perusahaan tersebut. Sama dokter spesialis kandungan yang rame banget ya, dapat pasien ya, sampai di usia 50 tahun ke atas itu masih praktek saking skill-nya bagus sekali. Ketika tutup usia atau kena penyakit, ya udah selesai. Anaknya nggak bisa tiba-tiba mewariskan itu semua. Anaknya harus belajar, ya kan? Harus belajar jadi dokter juga, ya. Sama kayak bisnis konvensional, capek, tapi hasilnya beda. Ya, belum tentu anak kita mau meneruskan usaha konvensional kita loh. Saya punya satu teman ya, dia punya pabrik. Pabriknya itu sudah menghasilkan omset ratusan juta, omset net ratusan juta setiap bulan. Anaknya 2 orang perempuan semua. Anaknya nggak ada yang mau warisin pabrik itu. Dia bilang, aduh, kerjaannya Dedi itu kerjaan sampah, kata dia. Bukan maksudnya sampah dia tidak hargai, tapi pabriknya itu mengolah, merecycle barang-barang bekas. Jadi anak muda, cewek-cewek sekarang nggak ada yang mau mewariskan bisnis kayak gitu. Karena zaman sekarang udah beda. Nah, dia sedih dan galau. Bisnis yang dia udah bangun panjang, tiba-tiba anaknya nggak ada yang mau warisin. Jadi ya udah dia tutup pabriknya dan dia fokus di bisnis Allianz gitu ya. Jadi sama dan ya. Tambahan juga ya, di luar itu sebenarnya bisnis ini kan bisnis abadi ya. Kenapa dibilang bisnis abadi? Artinya selama orang masih mengalami risiko hidup, maka bisnis asuransi pasti akan dibutuhkan orang. Ya. Kan itu salah satunya. Dan market kita juga masih sangat besar. Penduduk Indonesia 270 orang ya, dan orang yang sudah sadar asuransi masih sekian persen. Dan 70 juta. Ya, dan belum lagi yang tiap hari kita lihat di rumah sakit pasti ada bayi lahir ya, dan itulah prospek-prospek kita. Dan tidak mungkin ada orang umpamanya tidak kepingin punya anak kan gitu, betul ya? Ya, selama orang masih kepingin punya anak, maka bisnis asuransi akan tetap abadi selamanya. Iya. Bisnis abadi selamanya, bisnis di segala musim ya, di musim apapun orang butuh. Ya,
Dan kita harus memiliki 3M juga ya, mau, mulut, dan mental. Itu harus kita miliki. Artinya Apa, Bang? kita Apa, Bang? Ulangi, Bang. Mau, mulut, dan mental. mental. Artinya kita harus memiliki kemauan ya. Kemauan yaitu kemauan yang begitu besar untuk mencapai impian kita, itu yang pertama. Terus mulut ya. Mulut artinya kita harus berani bicara, tidak perlu gengsi kan gitu. Artinya kalau kita tidak bicara juga tidak akan ada hasilnya. Ibaratnya debu aja tidak akan masuk kalau kita hanya tutup mulut kan gitu ya. Ketiga adalah mental. Mental itu sesuatu yang gampang lah ibaratnya kita hilangkan ya. Kalau kita sebenarnya sudah belajar dari 10 kunci sukses tadi, ya mental kita pasti akan lebih percaya diri lagi. Kenapa orang ibaratnya mentalnya tidak berani kan gitu? Ya kemungkinan dari 10 kunci sukses seorang agen tadi ya, BE tadi, dia belum memiliki, sehingga dia kurang pede, kurang percaya sama orang. Akhirnya pada saat ketemu calon prospek, dia tidak percaya diri karena dia belum menguasai 10 kunci sukses seorang agent tadi. Tapi pada saat kita sudah menguasai itu, pasti saya yakin sama siapapun tidak akan pernah kita takut ketemu sama orang, tidak percaya diri. Pasti kita akan percaya diri. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi buat Bang Freddy, perlu persiapan itu perlu banget ya. Persiapan, persiapan tentang produk, pengetahuan cara klaim, pengetahuan pembuatan proposal, dan semuanya ya, itu Bang ya. Dan saya sebelum gabung di Allianz, saya sebenarnya sebelum gabung di Allianz, saya belajar produk dulu ya, 50% saya udah ketahui tentang produk Allianz, baru saya cari leader saya cari Bu Christine waktu itu, ketemu ya, udah jadi agen BI Allianz gitu. Iya, sudah matang ya, sudah matang. Beliau Pak Freddy memang sudah matang sekali ya, waktu ketemu saya itu produk udah menguasai sekali. Jadi udah udah lari kencang dia. Oke, sip, thank you Bu Evelyn dan Bang Freddy. Tahan ya, jangan kemana-mana dulu. Kita mau ke testimoni klaim hari ini oleh Ibu Marta Gultom, bagus banget ya. Beliau akan, teman-teman bagi yang mau bertanya kepada Bu Evelyn dan Bang Freddy, silakan di kolom chat, nanti saya akan bacakan ya, nanti beliau bisa langsung bertanya dan kita akan ada Q&A di sesi terakhir, semoga waktunya cukup ya. Nah, saya mau ke Bu Marta, silakan di unmute speaker-nya Bu Marta. Bu Marta ini juga BP yang luar biasa ya, ibu rumah tangga loh, bener, ibu rumah tangga, ngasuh anak sendiri, nggak ada asisten rumah tangga, saya dengar ya Bu Marta ya? Iya, iya Bu Christine. Itu keren banget, nggak ada asisten tapi tetap bisa berprestasi. Kita pengen banget belajar ya. Bu Marta jadi BP itu tahun lalu ya Bu ya? Iya, benar. Tahun lalu jadi BP, lalu tahun ini sudah MDRT. Waduh, keren banget ya. Boleh cerita ke kita, sebelum masuk ke testimoni klaimnya, kita pengen tahu dulu nih, gimana sih caranya itu ibu rumah tangga nggak ada asisten, bisa capai MDRT, satu, jualannya ke siapa, kapan keluarnya, gitu kan. Nah, terus gimana cara bagi waktunya? Ya, terima kasih ya Bu Christine atas waktunya. Jadi awalnya saya memang background saya ya ibu rumah tangga. Kebetulan saya punya anak spesial gitu ya. Jadi kalaupun saya melamar di kantor atau apa, pastinya kan nggak mungkin gitu karena anak saya butuh saya hampir 24 jam di rumah. Spesial gitu. itu special needs maksudnya ya? Iya, Kebutuhan betul. khusus ya? Oke. Ya, special need. Ya. Jadi memang butuh terapi, makanannya juga harus saya jaga, saya benar-benar harus masak karena banyak banget yang nggak bisa dimakan gitu. Jadi waktu saya benar-benar full di rumah tuh hampir 24 jam bersama dia waktu itu ya. Tapi saya berpikir kayaknya saya mau sesuatu yang lebih gitu. Memang saya fokus ke anak saya ya, tapi saya juga mau menggali potensi saya gitu. Karena memang dulu saya kan kantoran gitu, tapi pas punya anak special needs saya memang berhenti. Tapi perasaan saya tetap ingin mendapatkan income gitu. Nah, waktu itu udah lama sih saya datang ke kantor Pak Yudi, saya datang sendiri ke sana, ya saya tanya-tanya, terus Pak Yudi hire saya, trainingin saya segala macam, dan intinya sih saya join, tapi sempat beberapa tahun tuh vakum karena memang berbenturan waktunya dengan menghandle anak saya ini gitu. Tapi seiring berjalan waktu, puji Tuhan, anak saya berkembang dengan baik. Masih terapi sampai sekarang dan saya yakin sih ini anugerah ya, memang nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Betul. Jadi seiring dengan terapi saya mengurus anak saya,
tiba-tiba ada teman tetangga tahu kalau saya itu di Allianz. Jadi ini sebenarnya teman saya udah lama kenal gitu, tetangga saya juga. Nah itu awalnya dia kenal saya, dia ambil polis ke saya, satu perusahaan itu, waktu itu juga Pak Yudi ikut ke kantornya, jadi waktu itu langsung closing 8 orang ya Pak ya, sama suami istri, karyawannya semua gitu. Nah itu awalnya saya mulai percaya diri gitu, bergerak memprospek orang gitu. Ternyata saya bisa closingin orang juga ya gitu. Awalnya kan masih keluarga, suami, anak gitu ya. Jadi memang nggak ada bergerak karena memang saya juga waktu saya tersita, effort saya tuh tersita buat anak gitu. Jadi sama sekali nggak ada fokus tuh ke asuransi. Jadi kalaupun ada closing, ya udahlah let it flow aja lah gitu, no Siapa Bu target. Marta? Yang di-closingkan tuh siapa? Awalnya suami saya sama anak saya. Oke, keluarga dulu ya. Iya, keluarga Keluarga dulu. dulu. Terus bisa MDRT itu marketnya siapa? Kan ibu nggak kemana-mana kan? Paling teman sekolah anak terapi juga terapi Iya. apa? Terapi ke sekolah gitu ya? Ada sekolah Bukan, khusus? malahan terapinya tuh datang ke rumah terapisnya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak bergerak. Terus dapat dari Tapi mana tuh nasabah nah bisa ini MDRT? awalnya tahun lalu, tahun 2019, teman saya yang tadi saya cerita dia ambil polis ke saya, tiba-tiba suaminya stroke gitu Bu. Tahun 2019 bulan Juli. Nah, begitu stroke, ini tiba-tiba ya, ini juga pelajaran juga ya buat kita ya yang masih sehat. Karena memang nggak ada tanda-tanda, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pas ada perjalanan bisnis ke Cilacap, tiba-tiba dia stroke, dan dicek ke dokter memang ada pembuluh darah yang pecah sehingga menyebabkan separuh tubuhnya tuh nggak bisa digerakin dan dinyatakan dokter stroke. Istrinya langsung telepon saya, ini teman saya dan tetangga saya juga gitu. Istrinya telepon saya, suami saya stroke begini gitu. Saya langsung bergerak cepat, saya minta karena memang itu posisi di luar kota ya, saya nggak bisa temuin dia. Saya langsung email semua formulir segala macam yang diperlukan di sana supaya sempat ditandatangan dokter sebelum mereka balik lagi ke Jakarta gitu. Nah, saya bergerak cepat dan dia juga masuk ke rumah sakit yang bukan provider. Artinya kan saya harus jadi saya harus kirim dong formulirnya juga. Saya cek semua satu-satu kan cukup banyak Bu itu formulirnya cukup banyak ya. Jadi saya kirim ke sana, saya bilang sebelum kamu nanti balik ke Jakarta, lebih baik ini kan dulu semua ke dokter, omongin dulu apa-apa gitu, pastikan gitu. Saya juga sempat deg-degan apa benar ini stroke sesuai dengan kategori, karena jujur ya Bu ya, ketakutan agen itu kan salah satu yang ditakutin agen itu kalau klaim nggak dibayar. Iya, betul. Iya kan Bu, tapi kalau klaim dibayar kita tuh, waduh puji Tuhan, bukan dia yang lega tapi saya yang lega gitu. Jadi saya terus berdoa supaya diberi kelancaran gitu sama Tuhan, karena ini pertama tetangga saya, teman saya. Kebayang dong kalau nggak disetujui, bisa-bisa saya diomongin ke tetangga, oh tuh Bu Marta tuh penipu atau gimana kan? Kan ngeri ya, malah teman lagi kan. Tapi puji Tuhan semua berjalan lancar, si nasabah balik ke Tangerang, balik ke Jakarta, semua saya urus. Ada beberapa dokumen yang kurang, kita emailkan lagi ke rumah sakit, pihak rumah sakit juga. Saya beberapa kali telepon ke pihak rumah sakit ya Bu, minta ini dan itu gitu, karena istrinya udah cukup stres, kan kaget ya posisi suami tiba-tiba stroke gitu kan. Jadi dia fokus ngurus suaminya. Jadi saya yang kontak-kontakan dengan rumah sakit di sana gitu. Jadi puji Tuhan semua dipenuhi dokumennya, kurang lebih 45 hari saya submit ke pusat, kurang lebih 45 hari cair. Oh, keren ya. Puji Tuhan gitu. Happy sekali dia ya. Nah, mungkin Pak Yudi boleh share, Pak Yudi ada apa namanya dokumen klaimnya? Cairnya berapa angkanya Bu Marta? 770 juta Bu. 770 juta. Dan kabarnya dari klaim itu buka polis lagi begitu ya? Iya, jadi silakan diceritakan lebih lanjut itu. Sebenarnya sih totalnya hampir 800 ya Bu, karena tadi kan yang provider itu kan kita dia masuk ke bukan provider itu kan juga dibayar ya, jadi dibayar duit ya. Hampir 800 juta lah gitu. Nah, setelah itu kita dibayar sama pusat, dia senang banget, saya merasa jadi penolong waktu itu. Jadi saya merasa, oh ternyata saya bermanfaat ya buat orang gitu loh. Jadi selama ini ngerasa
kayaknya jalan hidup tuh biasa aja gitu. Tapi ternyata begitu melihat respon istrinya, suaminya sampai menangis gitu. Untung dulu di prospek, kalau enggak saya nggak tahu lagi gimana nih, kemana nih membawa keuangan keluarga gitu. Saya ngerasa saya juga terharu banget gitu Bu. Jadi saya ngerasa bisa menolong dia gitu. Nah Itulah sejak indahnya bisnis kita ya, Bu ya. ya itu dia. Nah, ini dia. Ini istrinya. Oh, ini istrinya ya, Ya, bukti klaim ya. iya benar. Sekarang dia kondisi gimana? Sekarang sih udah ada perbaikan ya. Memang sih separuh badannya tuh belum bisa tapi udah mulai bisa jalan. Dan Oke. puji Tuhan kemarin juga baru keluar lagi ini uang pertabungan cacat tetap totalnya. TPD-nya keluar lagi ya, Keluar karena 6 bulan lagi. masih cacat ya, 6 bulan masih kehilangan kemandirian hidup ya. Iya, Jadi betul. Nah, ini TPD-nya keluar, critical illness-nya keluar. iya, auto saving berjalan. Auto saving berjalan. Wow. Sebesar 8 juta per bulan karena mereka satu keluarga itu tadinya ikut ke bapaknya semua, pemegang polis bapaknya. Keren, keren ya. Gitu. Bukan keren karena orang ini sakit, enggak, tapi keren banget ya Bu Marta bisa menjadi life changer ya buat keluarga dia ya. Bayangin betapa 1,3 miliar ini bisa nolongin keluarganya tuh dengan luar biasa. Istrinya apa? Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga, Bu. Sama seperti saya. Nah ya, bayangkan ya seorang istri kalau tiba-tiba suaminya stroke, kehilangan income, nggak ada backup income, itu gimana ngelanjutin hidup ya? Nggak kebayang. Tapi lewat tangan Bu Marta ya, keluarga tersebut bisa lanjutkan hidup ya, dan mendapatkan 1,3 miliar lumayan, didepositokan ya, 1 bulan 5 juta ya, untuk melanjutkan hidup ya, dari Bu ya. Keren Bu Marta, lanjutkan terus ya, menjadi life changer. Iya. Nah, dari situ bagaimana akhirnya? Dari situ katanya buka polis. Saya dengar-dengar. Iya. Jadi bulan Oktober cair sebesar 770 juta. Nah, itu membuka mindset satu keluarga besar mereka, keluarga nasabah saya ini gitu loh. Awalnya masih ragu-ragu, masih keluarga kecil ya yang ikut, memang saya yang handle semuanya. Jadi lama-lama dia juga sharing ke sepupunya, mertuanya, segala macam. Jadi saya ingat banget waktu itu Oktober itu saya closing 13 juta dari mereka gitu. Jadi itu yang membuat saya BP saat itu juga gitu. 13 juta dari satu keluarga dan itu hasil pencairan klaim pula ya? Iya, benar Bu, benar. Itu ya kalau Tuhan mau kasih kita rezeki bisa aja ya. Iya, benar. Ibu rumah tangga kayak Bu Marta ngurusin anaknya yang berkebutuhan khusus, bingung ketemu siapa ya? Nasabah dikit ya, Bu ya? Iya, benar dikit Bu. Iya, aktivitasnya nggak bisa terlalu kencang, tapi kalau Tuhan mau beracara, tiba-tiba dari klaim yang Bu Marta bantukan dan nasabahnya tiba-tiba buka polis 13 juta dan jadi bisnis partner MDRT pula. Keren, keren. Itu namanya proses ya. Itu proses dan bagaimana jika kita terus bersetia ya teman-teman, lakukan bagian kita, Tuhan bisa gampang banget mau kasih kita hasil tuh bisa begini aja, yang penting kita berusaha ya. Oke, masih ada waktu, saya mau kasih kesempatan sekali lagi kepada teman-teman mau bertanya. Tadi ada yang bertanya di atas dari Bapak Blas Tober, Bang Tober nanya, apakah Mary sampai sini masih aktif kerja di pabrik? Mary-nya udah nggak ada, dia sudah cabut, tapi saya bisa bantu jawab. Mary sudah resign dari pabrik. Jadi dia punya goal yang sangat kuat ya, teman-teman kalau bisa lihat tadi dia udah canangkan bulan November dia mau jadi BP. Nah, sebenarnya income dia di Allianz ya belum menyamai gaji dia manajer. Tapi dia jadi BP baru, teman-teman tahu income-nya berapa ya? Kalau jadi BP baru kan kehitung berapa. Sebenarnya belum menggantikan income dia di pabrik, tapi dia tahu kalau dia fokus di bisnis ini ya, dia bisa mencapai income yang jauh berpuluh-puluh kali lipat melebihi apa yang dia capai di pabrik. Percepatan income-nya bisa jauh lebih cepat jika dia fokus. Makanya dia banting setir, dia bakar kapal istilahnya, dia bakar kapal, dia resign dari perusahaan tempat dia bekerja dan benar-benar sekarang full time di bisnis asuransi ini. Dia punya catering kecil-kecilan ya, cuma catering itu buat hobi lah. Ya namanya orang kalau udah suka masak ya udah suka aja ya sambil dijual-jual. Dan dia tahu bisnis konvensional catering dia tidak akan mampu membawa dia mencapai 100 juta per bulan. That's why dia benar-benar fokus dan dia sudah resign seperti itu ya. Menjawab pertanyaan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada 3 narasumber di sini, Bang Freddy, Bang Freddy, Bu Evelyn dan Bu Marta. Silakan. Saya tanya Bu Marta.
Silakan Pak Tiara. Ya, Bu Marta, itu proses dia pertama kali diagnosa stroke artinya setelah minggu ke-6 kan, 6 minggu dia baru ada kirim hasil lagi kan Bu ya? Benar nggak? Iya Pak. Oke. Nah itu dari hasil itu menunjukkan masih tetap gejala yang sama atau ada improvement Bu? Sebenarnya ada improvement, tapi karena memang awalnya sudah parah ya, jadi perbaikannya juga ibarat titik itu cuma satu titik gitu loh Pak. Oke. Jadi tetap memang separuh badannya tuh belum bisa digerakin. Oh, I see. Oh, jadi dia emang udah lumpuh setengah ya Bu ya? Iya, awalnya malahan saya juga cukup awalnya saya ragu ini bakalan disetujui apa enggak ya, karena waktu saya suruh dia ronsen di bulan Januari kan dia kena stroke-nya kan di Juni. Jadi sebenarnya ke Desember udah pas dong 6 bulan. Saya sudah wanti-wanti ke dia, kalau memang dalam 6 bulan nggak ada perbaikan, saya langsung info ke saya gitu. Saya kirim langsung formulir cacat tetap total. Nah, tapi waktu itu memang jadwal terapinya cukup padat, dia nggak sempat ke dokter. Dan saya ngerasa tiba-tiba kan kita lockdown ya di bulan Maret ya. Jadi dia juga nggak berani ke dokter. Nah, selama kita di lockdown, selama bulan Maret ke bulan Agustus itu pastinya kan dia rutin terapi ada perbaikan. Nah, saya sempat ragu ini kayaknya nggak mungkin dapat lagi nih UP cacat tetap totalnya gitu. Tapi antara ini sih mau gimana ya rasanya tuh dilema gitu. Kalau misalnya nggak ada perbaikan artinya dapat UP, ada perbaikan kita senang gitu loh. Jadi mau milih yang mana nih gitu waktu itu. Tapi saya bilang sama istrinya kan teman saya gitu, kamu berdoa Tuhan pasti kasih jalan. Kalau memang dari sini Tuhan kasih jalan berkat buat kamu, pasti dapat kok bagaimanapun caranya gitu. Yang penting sekarang pergi ke dokter, ronsen, apapun hasilnya kita laporkan semua ke pusat, biar nanti underwriting yang menilai benar enggak gitu. Nah, jadi ini klaimnya bukan klaim stroke artinya Bu ya? Klaim stroke Pak, itu kan klaim pertama. Klaim pertama udah stroke. Oke, terus itu kedua baru cacat TPD-nya ya? Iya benar Pak. Nah yang stroke itu dari Ibu kasih data lengkap, dia berapa lama bayar Bu? Setelah dia karena posisi di Cilacap, dia kurang lebih dirawat di Cilacap kan 2 hari Pak. 2 hari 2 minggu. Jadi memang agak lama ya, tapi dari setelah dia keluar dari rumah sakit, dia udah bawa data-data semua, saya submit ke pusat kurang lebih 45 hari sih, malahan nggak nyampe deh, 30 hari. Oke. Polis usia berapa sama usia tertanggung berapa sih Bu? Usianya waktu itu sekitar 44 ya, 45. Oh, oke. Usia polis? Usia polis dia waktu itu ngambil ke saya tahun 2013. Oh, udah lumayan lama dong. Jadi akhirnya. sekitar 6 tahun. 6 tahunan ya. Iya. Oke, sip. Karena mungkin datanya agak lama. Biasanya sih harusnya cepat klaim. Oke, sip. Thank you, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Silakan ya. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Siapa nih? Ini mumpung narasumbernya nih berkompeten banget nih, yang Ibu Evelyn, Pak Freddy, sama Ibu Marta. Ayo. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan ya, saya kasih ke Pak Yudi untuk tadi kan pada menjelaskan, Bu Evelyn menjelaskan alias simple banget gitu ya. Terus Pak Freddy juga cerita bahwa dia pindah dan dia move karena dia percaya banget pada kekuatan bisnis sistem di Allianz ya. Nah, kayak apa sih? Ada teman-teman yang mungkin baru di sini ya. Kita kasih waktu ke Pak Yudi untuk sedikit secara singkat cerita tentang simpelnya bisnis sistem kita sehingga ini benar-benar udah tepat deh kita di sini, Pak Yudi. Silakan Pak, singkat, secara singkat. Oke, thank you ya Bu Christine ya, thank you juga buat teman-teman ya, sharingnya luar biasa ya dari Bu Evelyn, Bu Marta ya. Ini benar-benar partner bisnis yang saya terus bersyukur ya, dan juga Bu Christine juga nih sebagai host ya. Mantap tanya-tanyanya ini ya, tanya jawabnya, menggalinya, wah sampai dalam dan sampai kita juga bisa ya mendapatkan banyak inspirasi ya dari mereka ya. Dan juga tadi Pak Freddy dan Bu Mary ya, juga ini sangat bersyukur ya untuk bisa promote PP juga di tahun ini ya. Nah teman-teman tadi kan di flyer waktu teman-teman juga dengar juga sharing dari Bu Marta, Bu Evelyn dan Pak Freddy ya, ini
mereka bisa mencapai BP dalam waktu 4 bulan ya. Ini boleh bilang waktu yang sangat singkat ya, dan bagaimana dong kalau misalkan kita juga bisa, atau teman-teman di sini yang baru bergabung pun ya bisa mengikuti langkah mereka. Kan seru juga ya. Kalau dalam waktu 4 bulan kok mereka bisa capai, dan bagaimana teman-teman juga bisa ya. Nah, kita juga bisa lakukan ya dengan bagaimana sih? Nah, saya ada share slide ya. Nah, teman-teman kelihatan ya untuk gambarnya ya di sini ya. Untuk bagaimana bisa mencapai BP, ya informasi. Jadi kalau teman-teman nih ada gambaran nih ya, teman-teman misalkan katakanlah join bulan November ya, atau bulan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman andai kata mulailah bulan ini ya, kita lakukan bulan ke-1 teman-teman selama 4 bulan konsisten, karena bagusnya di bisnis ini adalah kita perlu fokus dan konsisten. Ya, teman-teman ngapain? Dalam setiap bulan, teman-teman punya yang namanya, kalau kita bisnis, kita bicara tentang namanya omset ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, itu kita buat 90 juta per bulan. Ya. Contoh di bulan pertama, kalau lihat teman dari paling kiri, itu adalah closing premi ya sebesar 2 juta per minggu. Jadi kalau dalam 1 bulan, ya teman-teman bisa ya membantu untuk orang punya proteksi sebesar 8 juta per bulan. Lalu bagaimana dengan bulan berikutnya? Bulan kedua juga lakukan hal yang sama lagi. Ya, bantu teman-teman juga untuk rutin 2 juta per minggu untuk closingannya. Ya, selama bulan kedua. Lalu bulan ketiga, ya teman-teman juga lakukan hal yang sama. Ya, 2 juta per minggu juga untuk yang bisa ambil proteksi dari Allianz. Nah, sebenarnya dalam waktu 3 bulan kalau teman-teman lihat, ya ini pun sudah bisa mencapai BP qualified ya. Nah, kenapa kita continue lagi sampai bulan keempat? Karena ada maksudnya ya. Kalau teman-teman melakukan sekali lagi di bulan keempat, capai juga omset 90 juta ya dengan closing per minggunya 2 juta ya, yang punya proteksi dari Allianz, maka teman-teman lihat deh, jumlahkan 90 kali 4 adalah 360 juta. Jadi teman-teman bukan hanya mencapai BP, tapi teman-teman bisa mencapai champion ya dari Allianz, champion trip ya, dan promosi menjadi BP. Jadi sekaligus. Jadi dapatnya bukan hanya seperti ini, tapi teman-teman dapat juga untuk dapat trip ke Korea, ke Busan ya. Contohnya untuk kalau misalkan di tahun 2021 ya. Nah, lalu apa sih? Nah, sebenarnya tadi kalau teman-teman lihat ya, kita perlu sharingkan beberapa hal saja. Ya, contohnya nih, kalau yang teman-teman lihat di sini ada slide-nya problem dan solution ya. Nah, seringkali saya juga pakai sharing seperti ini, ngobrol cuma 5-10 menit langsung bisa buka pikiran teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat gambaran di sini, ya ini sangat simpel sekali ya. Nah, kalau kita bicara contoh ya, dengan pandemi seperti ini, biasanya orang ya khawatirnya karena takut terkena COVID ya. Nah, ini teman-teman lihat, biayanya sekitar 2 minggu 150 juta ya. Nah, ini belum yang terbaru. Yang terbaru ya saya baru dengar ya dari awal bulan ini, kebetulan saya ada punya klien dan papanya kena COVID. Ya tahu teman-teman biayanya kena berapa? Ya dikenakan biaya, dia cerita masuk ICU sampai 1,5 bulan ya di rumah sakit. Dan biayanya itu 1 hari, kalau teman bayangin ya, itu ngeri katanya. Ya menurut anak kita ya, 1 hari adalah biaya 1 motor katanya habisnya. Lalu bagaimana dong kalau sampai ya dia pengobatan dan akhirnya baru keluar minggu lalu ya, dan sampai ada tindakan ya, sampai operasi paru-paru ya. Saya tanya total biayanya, boleh tahu berapa ya kira-kira biayanya? Dia bilang adalah 1 miliar. Wah, banyak juga ya. Ini bisa kurang lebih seperti kayak penyakit jantung, stroke ataupun kanker. Bisa habis 1 miliar. Ya. Dan bagaimana? Akhirnya tabungannya ya bisa habis lah, bisa dipakai. Kalau nggak cukup, jual asetnya. Kalau nggak cukup lagi, ya terpaksa harus hutang lah. Masalah. Ya. Kenapa? Karena habis kan bisa lebih dari 10 juta per hari. Bayangkan teman-teman. Ini ada problem. Coba bayangkan. Kalau orang sehat saja, ngalamin seperti ini, teman-teman bayangkan rasanya gimana? Pasti bisa ada yang bilang stres. Nggak ada yang bilang katanya happy, bahagia ngalamin hal seperti ini ya. Ada yang bilang sama saya sampai bilang dunianya terbalik katanya. Waduh, problem banget lah. Nah,
ada caranya supaya teman-teman nggak ngalamin problem. Ya kalau yang belum tahu kita kasih tahu ke mereka, sharingin ya solusinya seperti apa. Salah satunya ini. Ya Allianz punya produk namanya HSCPX. Ya apa bagusnya? COVID bisa langsung berlaku dan nggak ada masa tunggu. Bayangkan, ya bisa di cover nggak? Banyak sekali yang tanya, COVID bisa ditanggung? Sama Allianz bisa. Sesuai tagihan? Benar, bisa. Sampai kapan usianya? 99 tahun. Terus bagaimana tempatnya? Tinggal pilih, mau di seluruh dunia juga bisa. Ya, yang penting bagaimana? Ya, mulai dulu. Mulai dulu dari mana? Kalau tadi habiskan 10 juta per hari, bahkan bisa lebih. Kalau ini mulai dari apa? Mulai dari simpen. Dari apa? 30.000 per hari saja. Kalau disuruh pilih teman-teman, habisin 10 juta per hari, atau bahkan bisa lebih, atau suruh simpen 30.000 per hari, teman-teman pilih yang mana? Pasti pilihnya yang kanan, kan? Nggak mungkin pilih yang problem, ya. Nah, jadi kita lihat nih, kalau sudah setuju, saya kasih solusinya, beresin buat problemnya tadi seperti itu ya. Contoh, kalau teman-teman simpan dari 30.000 per hari, ya kita manusia punya 2 tangan contoh ya, tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kirinya makanya problemnya beres. Kalau tadi di rumah sakit, ya nanti saya kasih lihat tabelnya, makanya beres semua ditanggung sesuai tagihan. Kalau tangan kanan bagaimana? Ada lagi tambahannya. Kalau khususnya kena kayak kanker jantung, stroke, ya itu butuh biaya darurat, maka teman-teman bisa dapatkan lagi, ya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ya. Nah, jadi kalau disuruh pilih tadi teman-teman lihat, ya kalau simpen 50.000 per hari, ya sendiri, ya itu ada yang sanggup, bahkan ada yang bisa lebih. Tapi kalau 5 juta per hari suruh habisin, ya untuk buat pengobatan, biasanya mereka nggak mau langsung geleng-geleng ya. Nah, lalu bagaimana? Lalu pilih dong yang namanya TAPRO supaya ditanggung problemnya tadi itu dengan mulai kapan? Mulai dulu, ya mulai aja dulu katanya ya. 50.000 per hari. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mau TAPRI atau TAPRO. Ya. Nah, kalau banyak orang bilang pilihnya TAPRO solusinya. Apa sih maksudnya TAPRO? Ini salah satunya tangan kiri yang saya ceritain. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada tabelnya. Ya, ini nggak usah pusingin mengenai tabelnya. Ya, tinggal dibaca aja. Ini salah satu contohnya Plan Elite X. Saya banyak cerita ini ya. Kenapa? Karena orang bilang ini bagus, ya, bisa membantu teman-teman ya untuk ketika butuh rawat inap di rumah sakit langsung aja pakai manfaat yang ini, ya. Bisa sampai tinggal pilih mau sampai di seluruh Asia. Ada yang saya tanya, ya, ada tanya ke saya juga. Kalau manfaat ini bisa pakai kamar VIP nggak? Bisa, Pak. Tinggal pilih aja. Terus saya suka bilang, Pak, Bu, ini kan boleh pilih, ya. Satu tempat tidur di rumah sakit, ya, dengan minimal contoh 1,5 juta per hari. Dan Bapak Ibu lihat deh, kamar ini tidak ada batasan harinya. Silakan Bapak atau Ibu kalau udah punya manfaat ini, mau tiap hari di rumah sakit nginep juga boleh. Ya, karena boleh setiap hari dalam setahun. Langsung dia geleng-geleng. Saya nggak mau, Pak. Emang hotel katanya ya. Nggak mau lah dengan seperti ini. Nah, lalu gimana manfaatnya? Manfaatnya ini bisa maksimum sampai 5 miliar per tahun. Atau bahkan kalau nggak cukup 5 miliar per tahun, contoh plan ini ya seluruh Asia, dikasih lagi ekstra 20 miliar ya dalam seumur hidupnya. Langsung saya bilang, Pak, Bu, ya lumayan ya. Kalau misalkan dengan seperti ini, ya itu kalau Bapak lihat atau Ibu lihat, ya 5 miliar sampai 20 miliar, ya total sudah 25 miliar. Pak, Bu, ini kan dikasih kesempatan sama Allianz nih, ya sebesar total 25 miliar. Jadi Bapak Ibu bisa kalau mau bisa dihabiskan 25 miliar itu. Langsung dia geleng-geleng bener. Amit-amit dia ketok meja berapa kali ya. Supaya apa? Supaya nggak kena lah katanya. Ya benar Bu. Pak ya kalau kita punya manfaat ini juga kita nggak ada yang mau. Harapinnya sehat. Benar kan teman-teman ya. Kalau nggak cukup baru pakai ini. Nah jadi teman-teman lihat. Solusi yang tadi ya kita sharingkan kabar baik ini ya dimulai dari setoran 30.000 per hari, ya teman-teman langsung bisa atasi problemnya. Bayangin, di mana bisa 30.000 per hari, ya bisa bantu orang untuk punya perlindungan proteksi dari Allianz. Ya hanya ada di sini di Allianz, yang tempat lain nggak ada, teman-teman ya. Coba deh teman-teman numpang tanya. Kalau sekarang banyak ya orang di rumah sakit, ya coba teman-teman numpang tanya. Kalau misalkan ya di rumah sakit tanya gini, Pak, Bu, ya kalau mau nginep di rumah sakit kira-kira per hari cukup nggak ya kalau misalkan ya 50.000 deh per hari atau 100.000 mau nginep di rumah sakit? Ya nggak bisa Pak, Bu.
Ya ke dokter aja nggak cukup, kata gimana mau 50.000 sehari? Bener nggak cukup. Kalau mau kamar VIP gimana? Saya tambahin deh 150.000 sehari, saya mau nginep di rumah sakit, bisa nggak kalau kayak gitu? Ya nggak bisa lah katanya ya. Terus gimana kalau misalkan mau nginep dia contoh di ICU? Ya katakanlah 200.000 lah dibayar per hari. Ya lebih-lebih nggak bisa katanya, orang per hari bisa jutaan, puluhan juta per hari. Ya belum yang lain-lain, belum obat-obatan, belum yang lain-lain ya. Mahal banget. Jadi teman-teman lihat, inilah satu sebuah solusi kalau kita bantu orang ya dengan contoh lah yang tadi 2 juta per minggu ya atau 8 juta per bulan. Bagaimana kita bisa bantunya untuk mereka jangan cuma punya satu orang yang punya daripada tapronya, tapi bantunya lah satu keluarga ya, ayah ibu 2 anak atau dia punya anak 3, punya anak 4, ya lebih happy lagi ya. Kenapa? Bantu mereka lebih banyak lagi untuk punya perlindungan proteksinya. Ya jangan cuma satu orang aja, komplit semuanya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, teman-teman mau berhasil dalam waktu 4 bulan, apa yang perlu dilakukan? Ini satu katanya ya, daripada Brian Tracy ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini adalah satu quotes ya. Activity equals results. Maksudnya apa sih? Kalau teman-teman lihat aktivitas sama dengan hasilnya. Ya, orang bilang katanya hasil ya, pasti dengan ada aktivitas pasti akan ada hasilnya. Jadi kalau teman-teman di sini mau ya meningkatkan kesuksesan teman-teman, keberhasilannya dalam waktu BP menjadi 4 bulan saja, ya apa yang perlu dilakukan? Teman-teman perlu tingkatkan juga yang namanya aktivitas daripada teman-teman. Jadi supaya bisa capai apapun impian yang tadi ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat ya bagaimana teman-teman bisa berhasil, ini semuanya kembali lagi pada teman-teman ya. Ini daripada semuanya bisa kita lakukan bersama ya. Tentunya ya saya yakin akan banyak lagi ya teman-teman di sini semuanya bisa mencapai BP bahkan dalam waktu bukan hanya 4 bulan. Saya pernah dengar kemarin waktu dari main programming di bulan ini juga ada yang jadi BP dalam waktu 1 hari. Bayangkan ya. Dan ini terjadi 1 hari. Kok bisa ya? Nah, itu teman-teman bisa lihat yang penting adalah fokus dan konsisten ya. Bukan kita lihat dari teman-teman bisa mencapai dalam waktu sekian waktu teman-teman yang tentukan sendiri mau capainya berapa, dalam waktu berapa lama. Tapi kalau jadi BP dalam waktu 40 tahun, ya sayang ya, kelamaan banget kalau 40 tahun, betul nggak ya? Udah mau orang, waduh udah tua banget katanya ya, mau nikmatin gimana? Tapi dalam waktu 4 bulan. Kalau teman-teman bisa lebih cepat, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, wah luar biasa banget. Ya, jadi sudah ada bukti nyata, teman-teman bisa di sini semuanya. Ya, kita semua bisa, yang penting kita mau dulu. Yang tadi saya sangat setuju dengan Pak Freddy tadi bilang ya, mau dulu ya apa capai impiannya tadi itu, ya mau buka mulut ya nyenengin orang supaya yang tadi orang kasih pengertian bahwa pentingnya jangan sampai kena problemnya. Ya, ada solusi yang kita punya. Ya. Mau mental atau terpental. Ya, kalau nggak fokus di sini, bisnis ini bisa terpental akhirnya. Mundur, muntaber katanya, mundur tanpa berita. Ya, tapi kalau teman-teman di sini bisa, ya sudah lihat buktinya, saya yakin ya teman-teman di sini pun juga yang penting fokus dan konsisten pasti bisa mencapai daripada goalnya semuanya kita ya. Kita finish strong sama-sama di tahun 2020 ya, tahun yang sangat spesial buat kita semua bisa mencapai apa impian kita. Thank you. Saya kembalikan kepada Bu Christine. Ya, komplit ya. Setelah kita dapat wash tentang mindset dari speaker-speaker luar biasa, testimoni klaim ya bahwa bisnis kita ini klaim itu lancar ya, dan cara capainya bagaimana sudah disampaikan Pak Yudi. Nah, sebelum saya saya simpulkan semua dari apa yang narasumber-narasumber kita sampaikan ya, saya mau minta kepada 3 narasumber kita. Tadi Mary sudah sampaikan tipsnya dia ya kepada teman-teman semua adalah fokus pada solusi, bukan fokus pada kendala. Nah, saya mau minta Bang Freddy, silakan sampaikan 1 kalimat, 2 kalimat tips buat teman-teman di sini. Bang Freddy? Halo Bang, speaker ya Bang? Ya, halo? Ya. Ya, tipsnya sih adalah action ya. Action segalanya dan aktivitas itu aja sebenarnya. Ya. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau tidak ada action dan aktivitas itu sama aja percuma. Jadi
begitu kita sudah join di bisnis Allianz, sebenarnya kita udah harus tahu goal kita dan secepatnya kita harus capai. Bagaimana caranya? Kita belajar ke leader, ya, dan kuasai 10 kunci sukses seorang agen tadi, ya, baru terjun ke lapangan. Oke, thank you Bang. Action activity, ya. Oke, ke Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn. Kalau dari saya sih, kita percaya aja. Maksudnya percaya kalau memang produk yang kita jalanin ini memang bagus gitu loh. Bagus dan dibutuhkan oleh banyak orang. Dan nggak stop sampai di situ aja. Terus marketnya itu tumbuh terus, tidak stop. Jadi akan ya benar, maksudnya ada bayi yang lahir, jadi tidak akan stop sampai di sini, growing terus. Dan dari produknya sendiri itu orang sudah tahu gitu loh. Jadi tinggal kita mau nggak percaya, mau nggak jalanin. Ada actionnya aja, gitu aja sih. Oke. Mau dan jalankan ya, karena produknya udah bagus ya, produknya juga dibutuhkan oleh semua orang ya, dan benar-benar di segala zaman ya. Oke, thank you Bu Evelyn. Ya. Bertambah. Yang berikutnya adalah konsisten dan percaya kepada diri sendiri dan perusahaannya. Oke. Action, activity, percaya pada kemampuan diri sendiri, konsisten, dan percaya pada perusahaan tempat kita bergabung ini. Bisa menjadi kendaraan buat kita capai impian ya Bang ya. Oke, thank you. Bu Marta, silakan. Kalau dari saya sih karena dari pengalaman, tips dari saya beli pelayanan terbaik buat nasabah, karena dengan pelayanan tulus, pelayanan terbaik, dia akan repeat order lagi ke kita. Dan dia akan referensikan kita ke orang lain. Oke, bagus banget ya. Beri pelayanan yang terbaik kepada nasabah, karena nasabah itulah yang menjadi aset-aset kita ya, karena kita menservis mereka dengan baik. Oke, teman-teman sekalian, saya simpulkan ya, dari Bu Mary kita sudah belajar the power of belief pada impian ya, the power of belief pada impian dia, bahwa impian yang tersebutlah yang bisa membuat dia mencapai percepatan income, sehingga dia rela bakar kapal ya, rela tinggalkan posisi manajer di perusahaan tempat dia bekerja untuk fokus pada bisnis ini. Dari Bu Evelyn kita bisa belajar the power of belief pada kekuatan bisnis sistem ya. Bisnis konvensional itu ribet ya, capek banget ngebangun sistemnya, tapi di sini kita sudah disediakan sistemnya, tinggal kitanya yang ngejalanin ya. Promosi, marketing itu semua udah dihandle oleh Allianz, produk udah dihandle, kita tinggal jalankan saja ya. Dan the power of belief pada bisnis sistem ini bisa memberikan legacy ya. Dari Bang Freddy kita belajar the power of belief pada bisnis sistem dan legacy, sama ya. Bisnis ini bisnis yang bisa diwariskan, dan percaya pada kekuatan produk, kekuatan dari bagaimana kita servis nasabah, dan pentingnya kita untuk menjadi agent yang excellent, menguasai banyak hal, sehingga kita menjadi seorang pebisnis asuransi yang profesional dan bisa benar-benar meyakinkan nasabah dan bisnis partner kita untuk join sama kita. Itu adalah kunci untuk kita bisa ciptakan legacy yang kuat. Betul ya Pak Freddy ya? Dari Bu Marta, kita belajar untuk tidak ada halangan ya buat seorang ibu rumah tangga yang nggak ada waktu ya, mesti nggak ada kenalan banyak ya, tapi lewat service yang excellent itu justru yang menghantarkan beliau bisa jadi BP dan bahkan MDRT ya, service excellent kepada nasabah. Dan caranya gimana untuk sukses sudah diajarkan Pak Yudi tadi, jadi BP dalam 4 bulan bagaimana caranya sudah dibeberkan, skripnya bagaimana sudah diceritakan, terus apa yang harus dilakukan juga sudah diceritakan. Jadi komplitlah sudah acara kita hari ini ya. Saya bersyukur sekali bisa meng-host teman-teman di sini untuk bisa belajar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 narasumber kita yang luar biasa hari ini ya. Thank you, dan buat teman-teman yang mau bertanya dan share AHA, kita akan share lewat MC ya. Saya kembalikan kepada Pak Tiara dan Pak Hendy. Pak Hendy juga mau menyampaikan beberapa AHA yang bisa didapatkan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Christine Liman yang sudah meng-host acara ini. Mantap dan dalam. Jadi bagi teman-teman di sini, di bisnis ini, yang saya pelajari bahwa bisnis ini kita berbagi sukses ya teman-teman. Jadi trik dan tipnya apa, terus itu kendalanya apa, kita nggak malu-malu di sini ya untuk membagikan. Dan yang tadi Bu Christine udah hostkan,
itu kita dikasih tahu semua caranya, cara simple, gimana caranya untuk berhasil, gimana caranya nge-grab untuk prospek baru, gimana dari Bu Evelyn tadi gimana supaya tidak baper, sama Pak Freddy ini, waduh saya salut banget nih Pak Freddy ini, lengkap. Jadi sistematisnya itu terstruktur jadi semua Pak ya, melewati satu tahap dan tahap lainnya. Ya, jadi semua kalau dengan begini ya kalau saya bilang yang Pak Freddy lakukan untuk ke tim bawahnya nih akan lebih mantap Pak, karena sesuai dengan SOP-nya aja itu bisa dijalankan udah lancar. Dari Pak Yudi, nah tadi kita dibikin simpel ya, bahwa gimana caranya supaya jadi BP dalam 4 bulan. Cukup lakukan hal yang sama, cukup jualan dengan nilainya nggak terlalu besar, tapi hasilnya maksimal. Terus itu dikasih juga ternyata temennya intisarinya. Apa sih yang kita jual gitu loh. Jadi bukan cuma kulit luarnya, dalamnya juga dikasih gimana caranya ngomong ke orang gitu loh. Wah, thank you banget nih buat tim Pak Yudi dan BCL, Bu Marta, Bu Evelyn, dan Pak Freddy atas ilmu-ilmu dan kesempatan yang dikasih ke kita semua ya. Thank you. Ada lagi yang lain teman-teman? Keren banget, ini dalam banget dan bisa kita praktekkan. Oke, dari Pak Hendy mungkin Pak ada tambahan? Yang lain dulu kalau ada. Nanti Ya, kalau saya silakan udah yang lain. share Jadi kepenuhan. kita jangan ragu-ragu ya kalau nawarin orang udah punya polis atau segala macam. Yang penting kita setuju bahwa kita punya produk bagus dan kita sendiri believe orang akan melihat itu kembali ke diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau kitanya juga udah nggak pede, ya hasilnya orang juga melihat nggak pede. Jadi jangan takut punya produk banyak. Tadi yang Ibu Mary juga bilang tuh ada produk banyak segala macam, nggak apa-apa kita ngototin dan hasilnya bener ya. Membantu orang tuh maksimal gitu loh. Oke, yang berikutnya siapa nih? Silakan. Oke, ada yang mau berbagi? Ibu Vivi? Petrus mungkin? Petrus nanti dirangkumkan, pasti mantap hasilnya ya. Oke, Caroline, Ibu Gatmoy? Ada yang mau berbagi? Oke, kayaknya masih belum nih Pak, masih pada malu-malu Pak. Oke, kita kasih balik ke Pak Hendy, silakan Pak. Ya, teman-teman, dengeran. Oke, teman-teman, boleh ya. Saya sendiri hari ini juga belajar banyak hal ya. Walaupun sudah di dunia insurance hampir 20 tahun ya. Tapi hari ini pun saya belajar banyak hal dan masih diingatkan kembali ya. Kenapa saya mau share hari ini adalah satu itikat untuk ucapan terima kasih pada yang sudah memberi ya. Walaupun 1-2 poin itu adalah satu ekspresi ya bahwa kita menghargai. Mereka sudah memberi banyak, jadi tidak ada salahnya juga ya kalau kita memberi 1-2 poin. Oke. Untuk Pak Yudi, ini kan semua yang dimunculkan adalah timnya under Pak Yudi ya hari ini. Jadi kalau flashback lagi bersama dengan Pak Yudi ya di tahun 2005, rekrutan saya yang pertama Pak Yudi Haliman ya. Waktu saya samperin itu saya juga belum ada penjualan ya ke Pak Yudi ya. Kemudian waktu Pak Yudi menanyakan kalau bisnisnya begitu menarik, apa yang sudah dihasilkan? Waktu itu saya bawa Pak Feni tahun juga kan. Berapa sih income yang sudah didapatkan? Ditanyakan ke Pak Feni. Ya, Pak Feni waktu itu menunjukkan income statement-nya 60-an ribu ya. Betul ya Pak Yudi ya? Iya betul. Jadi waktu itu kita datang dengan penuh keyakinan, tapi buktinya tidak meyakinkan gitu kan. Saya aja belum produksi dan Pak Feni statement income-nya baru 60-an ribu. Nah, boleh nggak Pak Yudi share sedikit? Kok masih percaya sih sama kita dan tetap mau join gitu loh. Ini yang saya masih agak penasaran. Oke ya, thank you sebelumnya ya untuk Pak Hendy yang sudah mengajak ya waktu tahun 2005 saya masih ingat ya. Kita sama-sama punya toko untuk betul-betul di Glodok waktu itu ya.
Jadi sangat bersyukur ya, saya diundang Pak Hendy ini untuk ikut ya satu Business Success Presentation ya, BSP daripada Bulisha ya. Nah waktu itu setelah mengikuti di hari Sabtu, saya masih ingat ya waktu itu pertengahan minggu kemudian hari Rabu ya Pak Feni sama Pak Hendy datang ya ke toko saya dan kita ngobrol di food court ya. Nah saya latar belakang background adalah untuk buka toko ya. Saya cuma tanya sama Pak Feni sama Pak Hendy ya. Pak Feni yang waktu saya tanya ya karena leadernya Pak Hendy, Pak Feni ya. Pak Feni kan ngomong begitu bagus tuh, luar biasa bisnisnya di Allianz ya, bisa dapat berapa ya. Saya cuma tanya Pak Feni kalau boleh tahu yang sudah didapatkan dari Allianz berapa. Lalu dia dengan bangganya dia keluarin ya satu kertas di tasnya dia. Begitu dilihat, nih silakan lihat nih, saya sudah dapat income-nya sini. Begitu saya lihat Rp63.000 saja. Saya kaget, income apaan tuh 63.000 ya? Dia bilang, saya tanya, Pak ini income berapa? 1 hari kah? 1 minggu kah? Enggak, ini income saya 1 bulan katanya. Hah? 1 bulan? Terus bagaimana Pak? Ya jangan lihat income saya sekarang katanya, tapi lihatlah 5 tahun dari sekarang. Income saya ratusan juta. Ya, oh gitu ya Pak ya. Oke lah kalau gitu saya berimanlah seperti yang Pak Feni punya iman ya. Saya pegang juga ya iman dia, dan benar saksi nyata ya 5 tahun kemudian Pak Feni dan Pak Hendy itu income-nya sudah ratusan juta per bulan. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita terus beriman ya, dan bersyukurnya ya karena bimbingan daripada Pak Hendy dan leader-leader kita juga ya yang lain, Pak Hendy dan Bulisha. Nah, saya pun juga bisa merasakannya juga ya, apa bukti nyata daripada impian, daripada janji yang sudah diberikan oleh Allianz. Gitu Pak Hendy. Ya, thank you ya Pak Yudi, yang luar biasa ya. Jadi iman sebiji sebesar sesawi aja yang dari Pak Yudi akhirnya sekarang berkembang, melimpah ya. Tadi saya dengar juga good news dari Pak Yudi, menghasilkan bisa hampir 10 MDRT ya, MDRT di grupnya ya kan. Terus performance-nya banyak orang-orang yang di raise up ya, begitu cepat hari ini. Nah itu adalah berkat dari belief-nya Pak Yudi 15 tahun yang lalu ya. Hari ini dia panen ya. Teman-teman BI mungkin hari ini kita masih belum bisa melihat, tapi banyak bukti yang sudah bisa menguatkan kita ya. Dan apa yang terjadi sama Pak Yudi dan hari ini teman-teman bisa lihat bahwa itu berkat karena mulai dengan langkah mau percaya dulu ya. Thank you Pak Yudi. Oke. Ya, yang saya bisa share tentang pertama adalah Bu Mary Melinda ya. Oke, Bu Mary Melinda adalah orang yang mengerti bahwa dia tidak bisa bekerja seumur hidup sama orang, ya. Maka dia mesti lakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Dia mencegap. Tadi dia ada kata, saya mencegap, ya. Habis orang-orang mau pulang ataupun lagi istirahat dan sebagainya, saya mencegap untuk di-sharekan, ya. Termasuk kreatif ya dia ya. Dengan kalimat yang sangat simpel, Bapak, Ibu udah siapin belum warisan buat keluarga? Oh, itu menarik tuh, ya kan? Nah, kemudian dia juga sampaikan juga, tahu nggak kalau misalkan Rp1.000-nya Anda bisa jadi 1 miliar. Nah, itu kan membuat orang penasaran. Jadi ada kalimat-kalimat kreatif yang dia lakukan sebelum menjelaskan tentang Allianz ini, ya. Kemudian juga dia melakukan resume polis, ya. Jadi di lapangan pasti banyak orang yang sudah punya polis. Apa yang harus dilakukan? Apakah ya udah ya, thank you ya. Mungkin kita jadi minder untuk menjelaskan lagi karena sudah punya? Tidak, ternyata ya. Oh, sudah punya polis. Bagus ya. Isinya bagaimana? Ternyata setelah di resume banyak juga kita bisa ketemukan, oh ternyata dia belum ada sakit kritis, atau ternyata ini belum ada rumah sakitnya dan sebagainya. Nah, atau UP jiwanya masih kecil. Nah, di sela-sela itulah kita bisa masukin lagi, ya, bahwa kekurangannya apa. Itu yang Bu Mary Melinda lakukan. Oke? Apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan hukum Pareto. Tadi dia ada sebut bahwa rasio closing-nya adalah 1:5 ya. 1:5 itu sama dengan 20%. Jadi hukum Pareto terjadi sama Ibu Mary Melinda. Oke. Nah, ini menggelitik saya juga ya, dan kawan-kawan harusnya. Kalau kita menjual tentang udah siapin belum warisan buat keluarga ya? Nah, bagaimana dengan keluarga kita juga? Apakah kita sudah planning ya persiapan warisan yang
cukup baik ya buat keluarga kita. Karena menyangkut dengan kondisi COVID saat ini, ya, hari ini kita bersyukur kita masih ada napas kehidupan. Tapi COVID itu ya, Bapak Ibu, teman-teman, ini satu kondisi yang tidak bisa kita anggap enteng, ringan, nggak bisa, ya, karena ada kenalan di gereja kita juga, ya, orangnya sangat sehat, ya, dia dari keluarga dokter, istrinya dokter, kaya sekali, punya saham ya di SCBD sana, bisa bayangin. Oke, Pacific Place itu dia punya saham juga, bisa bayangin. Kurang apa gitu loh, untuk biaya pengobatan yang harusnya mumpuni ya. Dia waktu kena, dia minta didoakan ya sama pendeta, supaya ya itulah ya, supaya sembuh. Tapi dalam 3 hari kemudian ya meninggal ya orang tersebut. Oke, jadi kondisi COVID ini kita tidak bisa anggap enteng, Bapak Ibu. Ya, ada resiko yang sangat tinggi dan kayaknya untung-untungan juga sih ya. Kita harus benar-benar persiapan ya. Ini message ini yang kita sampaikan. Jadi tadi saya bilang kalau saya ada nutup 200 juta, itu ada satu keluarga yang saya sampaikan hal yang sama juga ya. UP-nya udah ready belum? Kalau biaya pengobatan masuk rumah sakit karena COVID, jangan main-main gitu kan. Akhirnya bapak ibunya masuk 2 juta, anaknya 1 juta ya, lumayan lah. Gara-gara kasih ini ya peringatan untuk kondisi COVID itu. Oke, yang kedua adalah Pak Freddy Situmeng ya. Welcome Pak Freddy. Untuk Anda believe pada Alliance dan pada tim kita ya. Yep. Dari Prudential, saya juga mantan ex dari Prudential juga. Kenapa saya pindah dan kenapa Pak Freddy pindah, itu karena kita pengen ada percepatan ya. Kalau ada yang lebih mudah, lebih gampang, kenapa kita harus berlama-lama di tempat yang lebih susah gitu ya. Itu yang jadi alasan saya waktu dulu saya pindah juga. Oke. Kemudian Pak Freddy ini luar biasa, dia ya, walaupun sudah dari posisi dia kan lumayan ya, leader juga di Prudential. Dan orang yang sudah berpengalaman, ya ibarat kalau kita ketemu orang tua ya, itu susah biasa untuk ubah mindset. Hal-hal yang dari tanam ke Pak Freddy itu udah sangat mengakar harusnya. Tapi Pak Freddy ini rendah hati. Ya, dia bilang ini saya di tempat yang baru, ya saya harus memulai dengan belajar lagi hal yang baru, produk yang baru, cara presentasi yang baru, proposal, ya, cara-cara alliance yang baru. Ini ada sikap rendah hati yang kita lihat, ya. Company profile-nya juga dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Ya, dia sangat memperlengkapi dirinya dengan baik, ya, sehingga waktu dia saat dia menguasai apa yang dia mau sampaikan tersebut. Ini yang kita lihat ya, sangat menonjol di Pak Freddy. Ada statement yang bagus juga, ini bisnis abadi. Kenapa dia walaupun dari Prudential dia tetap mau lanjut ya di bisnis insurance yang pakai network. Dan juga di situ ada 3M. Jadi bukan apa kayak perekat ya 3M ya, atau buat ini ya kaca film 3M, bukan ya. 3M itu adalah mau, berarti tekad, mau dulu, ingin dulu ya. Mulut, berarti ada reaksi untuk lakukan ya. Dan ketiga apa? Mental. Mental kita harus kuat. Ya, ini bisnis penolakan. Anda siap? Kalau kita bilang bisnis penolakan, mental kita siap nggak? Ya. Jadi ada statement yang lucu ya dari KFC ya. KFC Colonel Sanders dia kan melakukan penawaran ke 1000-an ya orang tentang resepi ayam gorengnya. Jadi ke 1000 sekian akhirnya baru goal. Itu di usia pensiun. Ya. Jadi Colonel Sanders saja mentalnya begitu kuat ya di usia tua dia untuk melakukan penawaran ya. Masa kita agent ditolak 1-2 kali aja udah lemas ya.
Masa kita kalah sama Colonel Sanders yang udah tua, ya udah pensiun, ditolak beribu-ribu kali, dia tetap gigih ya. Masa kita nggak sekuat dia, ya. Mental ya, yang kita belajar. Ketiga, Bu Evelyn. Bu Evelyn hampir mirip dengan saya sama Pak Yudi juga. Kita bisnis konvensional, saya dulu juga dagang. Kita bisnis konvensional, kita mau lihat kalau memang ada cara yang lebih canggih, ya, dan bisa lebih abadi, lebih permanen, dan bisa diwariskan ke anak-anak keluarga kita. Kenapa tidak? Konvensional kita switch ke network. Waktu itu kita bakar kapal, iya. Tapi tidak harus seperti itu ya. Cuma kita harus pinter, ya. Hari ini message kita ke orang-orang juga adalah Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, is okay, ya. Itu konvensional is okay. Tapi bijaknya adalah tambahkan satu lagi bisnis yang pakai network. Bisnis pakai network itu apakah harus full time? Tidak, ya. Tapi full heart untuk belajar. Oke? Hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kalau kita rintis 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun baru kelihatan hasil. Tidak ada ruginya juga. Itu adalah diwariskan nanti buat anak kita. Ya, anak kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik dari persiapan orang tuanya saat ini. Ya, bisnis konvensional adalah keribetan juga, banyak hal yang harus diurusin. Ya, mau nggak kita bisa alihkan ke banyak kemudahan di bisnis network, ya. Nah, Bu Evelyn ini pinter juga ya. Jadi orang pinter itu tidak gali-gali belajar sendiri ya, cari tahu sendiri, tapi dia nempel, katanya dia nempel sama leadernya Pak Yudi, ya kan? Tidak ada kurang-kurangnya loh dari Bu Evelyn, seorang businesswoman. Apa dia kurang pinter? Tidak ya. Justru karena dia pinter, dia menempel pada leaders yang dia akan segera mendapatkan pembelajaran yang sangat efektif dan menghasilkan ya. Oke. Juga disebutkan ada prospek yang masuk ke orang lain walaupun dia sudah presentasi tapi masuknya ke orang lain. Tapi is okay ya. Nah, ini adalah pembelajaran ya, membuat kita mengerti kenapa ya, kalau kita ditolak, kalau kita orang yang tidak jadi masuk ke kita, itu adalah pembelajaran juga. Kita bertanya sama diri kita, kenapa, apa yang kurang, apa yang saya harus perbaiki lagi supaya next mereka bisa masuk. Jadi itu bukan the end ya, kalau dia masuk sama orang lain, tapi selalu itu bisa di-upgrade nilai-nilai proteksinya. Ya, nanti next polisnya pastikan mereka itu masuknya ke kita. Gitu. Dengan apa? Dengan branding, ya kan? Dengan persiapan yang lebih baik dan sebagainya. Itu bisa polis-polis berikutnya masuk ke kita. Oke. Yang keempat adalah Bu Martha Gultom, dan saya pada kesempatan ini mau sampaikan salut ya sama Ibu yang punya anak dengan kebutuhan spesial ya. Itu sangat tidak gampang ya. Kenapa? Karena saya ngurusin anak yang saya punya aja udah gimana lah ya. Bapak Ibu di sini tahu ya, apalagi anak yang punya special need ya. Ada banyak keterbatasan, kekurangan waktu di situ, tapi tidak menghilangkan keinginan dari Bu Martha sendiri ya. Ya, dan kebutuhan ya untuk dia punya impian bagi keluarganya ya. Ada keterbatasan tapi dia bisa overcome itu dan tetap pengen apa yang dia mau, dia tetap raih ya. Ada juga di situ disebutkan kalau klaim tidak dibayarkan gimana, ada ketakutan ya di situ ya. Nah, saya garis bawahi tidak perlu takut ya untuk kita semua. Kenapa? Selama saya 15 tahun di Allianz tidak pernah ada satupun klaim saya yang ditolak. Oke? Dengan syarat bahwa kita isinya jujur ya di SPAJ apa adanya. Ya, maka tidak pernah ada kejadian klaim saya ditolak. Nggak pernah ada. Oke? Dan juga di Medan, barusan dapat kabar baik, ada nasabah yang masuk polis pertama 6 bulan dan polis kedua 2 bulan. Ya. Setelah diproses memang butuh agak panjang, lebih dari 6 bulan. Tapi kedua polis tersebut ngalamin sakit kritis ya. Kedua polis tersebut dan akhirnya meninggal dibayarkan. Ya, walaupun polis yang kedua hanya 2 bulan tetap dibayarkan. Kenapa? Karena based on
polis yang pertama waktu dia masuk sehat. Itu 4 ya. Saya rasa itu aja yang saya bisa simpulkan dari pembicara yang saya banyak dapatkan juga hari ini. Thank you ya untuk pembicara yang luar biasa tersebut. Oke, thank you Pak Hendy atas rangkumannya yang lengkap dan jelas. Oke teman-teman, di kolom chat juga tidak ada yang chat karena sepertinya sudah jelas semua. Jadi tinggal dipraktekkan doang. Kita akan lihat di bulan Desember ini siapakah yang akan rise up another BP ya. Oke. Ada tambahan lagi Pak Hendy atau Bu Christine? BSP Nasional jam 1, Pak Tiara. Oh iya, BSP Nasional nanti jam 1 ya. Join. Ada Pak Richard sama Pak Antonius. Terus Ya, itu paling, untuk sorry. Ya, kalau dari saya paling teman-teman percaya, kalau percaya sama kita untuk guide teman-teman, Bapak Ibu berhasil ya. Maka yang kita mau aim adalah, tapi harus kerjasama ya. Jadi teman-teman harus banyak rekrutan. Mulai rekrut di saat ini. Banyak orang yang cari peluang baru kok ya, pekerjaan baru ya. Tempat mereka juga lagi susah. Direkrut aja, dibawa aja ke pertemuan ini, ke leaders Anda ya. Direkrut sebaik mungkin. Yang kita mau aim adalah Anda punya network yang luar biasa, berkembang. Kemudian step kedua, kita mau jadikan Anda juga MDRT ya. Kuantitinya ada, kualitasnya luar biasa. Ini aim kita, aim grup kita ya. Ada grup yang di Singapura ya, satu grup isinya hanya boleh MDRT saja. Kalau champion dan sebagainya tidak diterima. Ada di situ. Jadi grup di Singapura bisa terjadi, kenapa kita tidak? Ya, kita mau quantity dan quality. Sudah banyak yang membuktikan juga, pendatang baru juga ya, baru setahun atau 2 tahun, udah bisa MDRT. Itu adalah yang kita mau terjadi juga buat kita semua ya. Jadi kita punya influence yang luar biasa pada orang-orang nanti yang gabung. Itu aja Pak Piera, thank you. Oke, ya untuk acara hari ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih pada narasumber yang memberikan waktu dan seluruh perjalanan bisnis di sini diinformasikan, dibuka semua sampai ke isi-isinya. Thank you semua, sukses untuk kita semua. Selamat siang, bye-bye. Thank you Pak Piera. Bye-bye. Thank you semua. Bye. Bye. Good job.